36 tahun masa pemerintahan Dacia, ibu kota Dacia terkepung oleh serangan 8 negara. Di saat situasi sedang genting, Jenderal Zhen Wei Huazhao memimpin tentara dan rakyat Dacia untuk bangkit melawan, menyelamatkan Dacia dari ambang kehancuran, dan membalikkan keadaan di tengah krisis. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan besar, negeri ini tetap tegak berdiri, dan wilayah Dacia aman sentosa selama 100 tahun. Panggil Jenderal Zhen Wei masuk ke aula. Saya telah menjalankan tugas dengan baik, dan telah berhasil menghancurkan tentara Xirong. Bagus. Luar biasa. Cepat berdirilah. Saya berterima kasih atas anugerah Anda. Jenderal, mulai sekarang, jika bertemu denganku, kamu tidak perlu melakukan sujud lagi. Bawa kemari. Ini adalah perintahku kepada pengrajin hebat untuk menempa tombak dari besi hitam murni yang akan kuberikan kepada jenderal. Terima kasih, Yang Mulia. Sampaikan titah, angkat Jenderal Zhen Wei Huazhao menjadi pangeran pendamping sejajar, serta pilih hari baik lainnya untuk menikah dengan Tuan Putri Agung Weiyang. Yang Mulia, saya tidak bisa menikahi Tuan Putri. Kenapa, Huazhao? Apa kamu sudah memiliki pujaan hati? Tidak punya. Ada satu hal yang saya sembunyikan dari Yang Mulia. Saya mohon ampun kepada Yang Mulia. Silakan bicara. Sebenarnya saya adalah seorang wanita. Sama sekali tidak berubah ya, sangat pemberani. Lalu sekarang bagaimana ini akan berakhir? Huazhao, berani sekali kamu. Kamu hanyalah seorang wanita, beraninya berpura-pura jadi pria dan menyelinap ke medan perang. Kamu benar-benar menganggap perang sebagai permainan. Grand Marshal benar, jika sampai 5 wilayah dan 10 daerah tahu bahwa negara Dacia kita menggunakan wanita sebagai jenderal, bukankah itu akan menjadi bahan tertawaan besar? Beraninya kamu mempermainkan Yang Mulia? Hukuman apa yang pantas untukmu? Yang Mulia, Huazhao menggantikan ayahnya wajib militer, maju ke medan perang untuk menghabisi musuh demi melindungi negara. Ia memiliki hati yang sangat setia. Lagi pula, sejak dulu pahlawan tidak dipandang dari asal-usulnya. Memangnya seorang wanita tidak boleh memacu kuda di medan perang? Kata-kata yang bagus. Brother Emperor, Jenderal Hua telah mengambil nyawa utusan Xirong dan membangkitkan kembali wibawa militer Dacia. Kenapa itu tidak dianggap sebagai penebusan kesalahan? Yang Mulia, Huazhao telah melakukan kejahatan besar karena menipu kaisar. Jika tidak dihukum berat, bagaimana cara menegakkan wibawa negara? Brother Emperor, Yang Mulia, hanya dengan menghukum berat Huazhao, wibawa negara bisa ditegakkan. Mohon kebijaksanaan Yang Mulia. Mohon hukum berat Huazhao, Yang Mulia. Lihatlah orang-orang ini, pria-pria yang merasa sangat hebat, ternyata malah takut pada seorang wanita, yang berjalan lebih jauh dari kita, dan berdiri lebih tinggi dari kita. Apa pendapatmu, Prime Minister? Meskipun ada jasanya, tapi kesalahannya tetap ada. Untungnya Huazhao selalu menampakkan diri dengan topeng. Orang-orang di dunia tidak tahu identitasnya. Bukankah sebaiknya dia menyembunyikan keberadaannya dan mengundurkan diri saat berada di puncak? Yang Mulia, saya bersedia menyerahkan kekuasaan militer dan pulang ke kampung halaman sebagai rakyat biasa. Setelah ini, tidak akan ada lagi sosok bernama Huazhao di dunia ini. Saya rasa ini adalah hasil yang terbaik. Huazhao, Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Mengingat kau telah berjasa besar demi kekaisaran Dacia, aku akan memberikan anugerah kepada orang-orang terdekatmu sebagai bentuk kompensasi. Yang Mulia sangat bijaksana. Terima kasih, Yang Mulia. kapan kita bisa bertemu lagi? Selama Dacia membutuhkanku, aku pasti akan muncul. Siapa namamu? Huazhao? Ya, Huazhao. Huazhao.
Ternyata di dunia ini ada wanita yang begitu luar biasa. Xiao Hua Zhao, kita akan segera bertemu kembali. Atas nama Tuhan, Kaisar menitahkan, Jenderal Zhenwei Huazhao telah menghancurkan wilayah utara dan melindungi Huaxia, meningkatkan martabat bangsa dengan jasa yang abadi. Secara khusus memberinya gelar Markis Zhengguo, berikan tanah seluas 10.000 rumah tangga, tak diizinkan untuk melepas seragam dan pulang ke kampung halaman. Jenderal Hua dengan 8.000 kavaleri ringan telah mengalahkan 100.000 tentara Beirong, benar-benar sulit dipercaya. Hanya dalam waktu 10 tahun. Dari seorang juru masak tentara menjadi Jenderal Agung. Apakah itu sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa? Dia adalah dewa perang yang dikirim Tuhan kepada kita untuk menyelamatkan negeri Dacia kita. Ya, kamu benar sekali. Pasukan sudah kembali ke kampung halaman, tapi Huazhao, kenapa sama sekali tidak ada kabarnya? Bukankah Jingmo sudah mengutus orang untuk mencarinya? Hua Zhao itu anak yang beruntung. Kudengar Qin Jingmo telah diangkat menjadi Zhuang Yuan bela diri. Kedepannya kalian bisa ikut hidup makmur bersamanya. Jingmo adalah anak yang baik, perjodohan ini adalah sebuah kehormatan besar bagi keluarga kami. Huazhao kelak juga harus melayaninya dengan baik. Saya Qin Jingmo, memberi hormat kepada paman dan bibi. Silakan bangun. Jingmo, apakah ada kabar tentang Huazhao? Saat ini masih belum ditemukan. Prajurit yang menyamar sebagai pria di dalam barak militer. Mungkin dia sudah tiada sejak lama. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Ini, Orang ini. Kenapa bicara seperti itu? Sangat kasar. Mungkin dia berada di kamp militer lainnya. Terima kasih, Jingmo. Sama-sama, ini sudah semestinya. Pengawal, letakkan kotak-kotak itu. Apa maksud dari semua ini? Cepatlah minta mereka untuk membawanya kembali. Selama bertahun-tahun ini, kamu selalu membantu ekonomi kami. Kami benar-benar merasa tidak pantas menerima ini. Setiap kali diberi kalian juga selalu mengambilnya. Kenapa sekarang sok berlagak? Chen Ping, Paman, Bibi, semua ini adalah kompensasi yang saya berikan untuk kalian. Kompensasi? Benar, saya ingin membatalkan pertunangan dengan Huazhao. Membatalkan pertunangan? Apa yang terjadi sebenarnya? Tapi kenapa? Paman, bagi kami kebaikanmu, menyelamatkan nyawa keluarga Qin, aku takkan pernah melupakannya. Dulu kamu sendiri yang datang melamar Huazhao. Benar sekali. Dulu biarlah dulu. Sekarang aku adalah peraih gelar juara bela diri dari Kaisar. Tidak mungkin menikahi wanita desa biasa sebagai istriku. Kamu, Tepat sekali. Putri kalian sudah berkeliaran di barak militer selama 10 tahun. Masih mungkinkah dia tetap menjaga kehormatannya? Berani sekali kalian. Meminta tuan kami menikahi seorang wanita tak berharga? beraninya kamu menghina putriku seperti itu. Selalu saja bicara tentang putri. Patua, jangan lupa, keturunan keluarga Hua kalian sudah berakhir. Hahaha. Putriku punya bakti dan loyalitas yang luar biasa. Dia adalah wanita yang luar biasa, tak akan pernah kalah dari laki-laki manapun. Hahaha. Hanya wanita desa, bahkan tak pantas menyentuh sepatu Nona Hualing. Siapa Nona Hualing itu? Nona Hualing adalah adik dari Jenderal Huazhao. Jenderal sangat menghargaiku dan bersedia menikahkan nona muda kepadaku. Kamu, dasar pengkhianat. Pria macam apa dia itu? Ternyata kau sudah menemukan sandaran yang lebih tinggi. Jingmo, Bibi mohon, jangan batalkan pertunangan ini. Jangan memohon padanya. Huazhao sudah melewati usia layak nikah. Jika kau membatalkannya sekarang, namanya akan benar-benar hancur. Jingmo, Bibi memohon padamu, aku mohon padamu. Apa wanita tua ini tidak mengerti bahasa manusia? Menyingkir. Ibu, Zhao-er, Zawer. Ayah, Zawer. Zawer. Zhao-er. Ayah, Ibu, putri kalian bersalah. Aku terlambat pulang. Cepatlah bangun putriku. Zawer, akhirnya kamu pulang juga. Kami pikir. Tadinya kami pikir, ini salahku. Sudah membuat kalian khawatir. Huazhao, Kamukah yang sudah menghina ibuku? Kalau memang aku, kenapa? Dasar kau wanita desa yang rendah. kemampuan yang sangat hebat.
Kebetulan kau sudah kembali. Segera tanda tangani surat pembatalan pertunangan ini. Aku sudah mendengar semuanya. Alasan kau memutuskan pertunangan denganku. Apakah karena ingin menikahi Jenderal Zhenwei, adik perempuan Hua Zhao? Benar. Berkat kebaikan dan rasa hormat sang jenderal, beliau bersedia menjodohkan nona besar Hua kepadaku. Sejak kecil aku tidak suka menyulam, hanya suka berlatih bela diri. Orang-orang bilang, aku bukan wanita yang lembut. Hanya kau yang lebih memilih menentang perintah orang tua demi menikahiku. Dulu kupikir kau orang yang jujur dan berjiwa besar, pria baik yang layak dipercaya. Siapa sangka, ternyata kau pun picik seperti yang lainnya. Dulu pandanganku masih sangat sempit. Aku tidak tahu bahwa di atas langit masih ada langit lainnya. Nona Hualing adalah sosok yang cerdas dan berbudi, sangat anggun dan bermartabat. Ditambah lagi ia punya kakak laki-laki yang memegang kekuasaan militer tertinggi. Hanya wanita seperti itulah yang layak mendampingi aku, Qin Jingmo. Kepulanganku kali ini sebenarnya sangat berharap untuk menikah denganmu. Sungguh disayangkan. Ini bukan salahku. Tidak ada satupun pria di dunia ini yang tidak tergoda di hadapan kekuasaan. Nona Hualing meminta bantuan kakaknya agar aku mendapatkan jabatan Panglima Perang. Sedangkan kau, apa yang bisa kau berikan kepadaku? Kau hanya bisa memberiku rasa malu. 10 tahun aku di militer. Aku belum pernah mendengar bahwa Jenderal Hua Zhao memiliki seorang adik perempuan. Dasar wanita bodoh tak tahu apa-apa. Nona Hualing tumbuh besar di dalam kediaman bangsawan. Apa yang kau tahu soal dia? Tepat sekali. Hal memalukan seperti bergabung di militer selama 10 tahun. Masih berani kau banggakan. Coba pikir. Aku Qin Jingmo, sang Panglima Perang terhormat. Bukannya menikahi wanita dari keluarga bangsawan? Masa harus menikah dengan wanita sampah yang bisa dipakai oleh siapa saja? Hei dasar bocah ingusan. Kau. Bagus sekali. Bagus. Nona Hualing. Ling Er, mengapa Anda kemari? Aku khawatir padamu. Diganggu terus-menerus oleh rakyat jelata ini. Jadi kamulah mantan tunangan Jingmo yang menyamar jadi pria dan menyelinap ke kamp militer itu? Benar, dialah orangnya. Dia terus menempel pada tuan muda saya dan bersikeras ingin menikah dengan tuan muda kami. Benar-benar mimpi di siang bolong. Wanita tua tak bermartabat sepertimu? Bagaimana bisa merasa pantas untuk sang jawara bela diri pilihan kaisar? Siapa Anda? Aku? Aku adalah adik kandung Jenderal Zhenwei, sekaligus calon istri Qin Jingmo. Qin Jingmo, segera menjadi suamiku. Kakak, kapan kamu akan kembali? Kakak. Kakak. Jika kelak menemui kesulitan, bawalah liontin giok ini dan temui aku. Oh, kalau begitu, jadi kamu adalah adiknya Hua Zhao. Lancang, beraninya kau menyebut nama kakakku secara langsung. Cepat berlutut dan sujudlah meminta maaf pada nona muda. Menyuruhku berlutut? Aku khawatir dia tidak sanggup menanggungnya. Kurang ajar. Meskipun Anda adik dari jenderal besar, Anda tidak bisa semena-mena seperti ini, kan? Berani sentuh Hua Zhao, hadapi kami. Coba saja kalau berani. Ayo. Akan kami coba kalau begitu. Namamu Hua Zhao? Wanita desa yang kasar, mana boleh memiliki nama yang sama dengan kakakku. Gantilah namamu sekarang. Kamu benar-benar keterlaluan. Apa di sini sudah tidak ada hukum lagi? Hukum? Kakakku adalah sosok yang ditunjuk langsung oleh kaisar sebagai Markis Zhenwei. Calon kakak ipar adalah satu-satunya adik kandung kaisar, Tuan Putri Agung Wei Yang. Bahkan para menteri saat bertemu kakakku, semuanya harus membungkuk dan bersujud. Bahkan para pangeran pun saat bertemu kakakku harus menunjukkan rasa hormat yang tinggi. Disinilah letak hukum itu. Aku, keluarga Hua, adalah hukum itu sendiri. Bagus sekali adik perempuan Jenderal Zhenwei ini. Hua Ling, apa kamu masih ingat? Pahlawan gagah berani yang wafat demi negara, Hua Hongchang? Aku tidak kenal siapa Hua. Hua Hongchang, kakak laki-lakiku, adalah Jenderal Zhenwei Hua Zhao. Sungguh tak tahu terima kasih dan melupakan asal-usulmu. Kamu tidak pantas menyandang nama besar kakakmu. Diam, beraninya bicara seperti itu kepada Nona Hualing. Apa kamu ingin tamat? Aku tahu kamu iri karena status Hualing lebih mulia darimu, maka dari itu kamu bicara sembarangan. Beberapa orang lahir sebagai burung phoenix, bukan ayam hutan sepertimu yang bisa berkomentar sesuka hati. Qin Jingmo, awalnya kupikir kamu hanyalah orang licik yang mencari muka, tapi tidak disangka kamu juga bodoh dan buta mata hatinya. Benar? Aku memang buta. Begitu butanya aku sampai pernah bertunangan dengan wanita gila sepertimu. Sekarang aku sudah tersadar, menemukan masa depan yang cerah, dan juga belahan jiwa yang sepadan. Apa yang dikatakan Jingmo benar?
Kalau kamu masih punya rasa malu, segera tanda tangani surat pembatalan pertunangan ini. Jika tidak, aku akan menyuruh kakakku untuk memenjarakan kalian semua. Sepertinya surat pembatalan pertunangan ini memang harus aku tanda tangani. Kemari. Baguslah kalau kamu sadar diri. Ajukan semua syaratmu. Aku akan mengabulkan semuanya. Apa yang kamu lakukan? Batalkan pertunangan ini tidak apa-apa, tapi kamu bukan orang yang berhak melakukannya. Benar-benar kelakuan buruk? Hua Zhao? Beraninya kamu mempermalukanku seperti ini. Kalau kamu tidak mau, maka menurut aturan siapa cepat dia dapat, kita harus meminta Nona Besar Hua untuk memanggilku sebagai kakak kamu. Jingmo, 3 hari lagi adalah perjamuan pelantikanku sebagai juara bela diri sekaligus pesta pernikahanku dengan Hualing. Saat waktunya tiba, aku akan memberimu kesempatan untuk membuka mata. benar. Pada saat itu, kakak laki-lakiku juga akan datang untuk merayakannya bersamaku. Acara yang semegah itu, jika ada orang yang melewatkannya, sepertinya dia tidak akan pernah melihatnya lagi seumur hidup. Kalian, untuk acara semegah itu, kalau aku tidak datang, bukankah itu akan menjadi penyesalan seumur hidup? Hua Zhao pasti akan datang. Bagus sekali. Pastikan nanti kamu tidak melarikan diri. Ayo pergi. Ayah, ibu, anakmu ini telah durhaka, membuat kalian menderita penghinaan besar. Aku pantas menerima hukuman berat. Cepatlah berdiri. Ini bukan salahmu. Ayah tidak menyalahkanmu. Ibu tidak menyalahkanmu. Anakku adalah anak yang paling baik dan berbakti. Ini semua kesalahan ayah. Semua ini kesalahan ayah. Tentu saja ini kesalahanmu. Seandainya kamu tidak membesarkan Zawer menjadi begitu gagah dan berani, bagaimana mungkin dia terpaksa pergi ke kamp militer selama 10 tahun tanpa pulang? Ditambah lagi dengan Qin Jingmo ini, dia juga calon suami yang kamu pilihkan untuknya. Akhirnya, malah menjadi orang yang tak tahu terima kasih dan sangat kejam. Semua ini salahku. Awalnya aku memilih anak dari keluarga Lawu di ujung desa. Anak itu terlihat sangat tampan, wajahnya sangat bersih. Aku yakin putriku bisa menaklukkannya. Hanya saja, dia adalah keturunan bangsawan yang terlantar di rakyat jelata. Begitu dia dibawa kembali, mana mungkin kita bisa menyamai kedudukan mereka. Tetapi tidak bisa begitu saja. Aduh ayah, ibu. Aku lapar. Kamu Anakku sudah paling lapar? suka makan kue gulung. Ibu akan segera membuatnya. Cepat pergi, cepat buatkan. Nona manis, tombak ini terbuat dari bahan apa ya? Kenapa rasanya begitu berat? Biarkan aku yang membawanya. Anakku memang benar-benar hebat. Apakah semuanya sudah siap? Semua sudah siap, mohon Nona jangan khawatir. Bagus sekali. Tapi Hua Zhao itu, aku merasa pernah melihatnya di suatu tempat. Dia hanya seorang wanita desa, Nona tidak perlu memikirkannya. Kita harus tetap waspada. Beritahu Wei Er, jika Hua Zhao itu berani datang ke acara ini, buat dia menyesal telah menginjakkan kakinya di sini. Atas perintah langit, inilah titah Kaisar, mengangkat Qin Jingmo sebagai peraih gelar utama militer. Demikianlah perintah ini. Hamba berterima kasih atas anugerah yang mulia. Mempelai pria, terimalah titah ini. Selamat. Hari ini adalah hari bahagiaku. Tuan Kasim harus tetap tinggal dan minum beberapa cangkir bersamaku. Hahaha, itu sudah pasti. Awalnya kukira aku akan menghadiri acara Anda dengan Jenderal. Sudahlah, Anda bisa menikahi adik Jenderal Agung. Itu adalah keberuntungan Anda. Hari ini, Jenderal Agung juga akan datang. Tuan Kasim harus tinggal lebih lama untuk minum sepuasnya. Jenderal Agung akan datang. Kalau begitu aku harus minum sampai puas. Benar sekali. Ayo, lewat sini silakan. Lewat sini. Selamat ya, selamat ya. Selamat sekali lagi, selamat datang. Sangat mewah sekali ya. Putranya baru saja meraih gelar militer utama, sekarang akan menikahi adik Jenderal Agung. Tentu saja dia sangat bangga. Jenderal Agung datang. Jenderal sudah tiba. Tuan Jenderal. Jenderal, silakan masuk ke dalam. Ya.
Bagus, bagus sekali. Jenderal besar sudah datang. Bagus, Jenderal besar. Hormat saya kepada Jenderal besar. Kami rakyat biasa memberi hormat kepada Jenderal besar. Hari ini adalah hari bahagia adikku, tidak perlu terlalu formal. Sampai hari ini Anda masih berpakaian seperti pria. Jenderal besar benar-benar sudah merencanakan ini dengan matang. Jadi ini toh sang Jenderal besar. Terlihat sangat gagah dan berwibawa. Memang tidak salah lagi dia sang jenderal besar, langkahnya mantap dan karismanya luar biasa. Jenderal besar sungguh rendah hati, mau datang ke tempat kecil seperti ini. Saat saya berangkat tadi, kereta kencana Tuan Putri Senior juga sudah siap untuk berangkat. Tidak lama lagi Jenderal sudah bisa kembali ke markas militer. Tuan Putri Senior datang ke sini? Berdasarkan jarak perjalanannya, hari ini dia pasti sudah sampai. Jenderal besar, jika Tuan Putri Senior bisa datang sendiri menyaksikan upacaranya, keluarga-keluarga kin kami akan merasa sangat terhormat. Bagus, bagus sekali. Hubungan Jenderal besar dan Tuan Putri Senior sangat romantis, selalu harmonis dan serasi, benar-benar membuat iri orang lain. Romantis apa? Harmonis dari mananya? Sebenarnya Jenderal besar itu. Pengantin wanitanya sudah datang. Bagus, bagus, cantik sekali. Dia sangat cantik, bagus sekali. Luar biasa. Jadi ini adik dari sang jenderal. Kenapa rupanya dengan jenderal besar sama sekali tidak mirip ya? Sangat serasi. Bagus, luar biasa sekali. Saling memberi hormat antara suami dan istri. Sudah merencanakannya sekian lama, Qin Jingmo, kamu harus berhasil kali ini. Jika pria tidak bertindak tegas, posisinya tidak akan stabil. Hua Zhao, jangan salahkan aku. Berani sekali dia datang ke sini. Hua Zhao. Jun, jenderal besar. Hua Zhao. Jenderal Agung. Lalu siapa dia sebenarnya? Dari barak logistik, Hua Zhao memberi hormat kepada Jenderal Agung. Untuk apa kamu datang ke sini? Datang memenuhi undangan Zhuang Yuan bela diri untuk menghadiri upacara. Lanjutkan. Sandiwara apa yang sedang terjadi ini? Hua Zhao, hari ini adalah hari bahagia putraku. Jangan buat kekacauan di sini. Masalah pembatalan pertunangan itu bukan salah kami. Kamu menyamar jadi pria dan masuk barak militer diam-diam. Menantu perempuan seperti itu, kami tidak akan sudi menerimanya. Tadinya aku ingin memberimu sedikit harga diri, tapi kamu sudah 10 tahun menyamar jadi pria di barak. Bisa kembali dalam keadaan masih hidup. Aku rasa kamu sudah tidak punya rasa malu lagi. Entah sudah berapa banyak pria yang tidur bersamamu. Tapi kamu hebat, bukannya malu, malah merasa bangga. Menurut aturan leluhur, aku seharusnya menghabisimu sejak dulu, mana mungkin membiarkanmu bersikap angkuh seperti ini. Benar, benar, benar sekali. Wanita hina seperti itu mana ada yang berani mengambilnya? Semua yang dikatakan benar. Wanita yang tak tahu malu seperti dia ini, harus diberikan hukuman mati. Hukum dia. Hukum mati dia. Beraninya kalian? Kasim, tenanglah. Hua Zhao, jika kamu tidak pergi sekarang, kamu mungkin hanya punya nyawa untuk datang, tapi tidak punya nyawa untuk kembali. Minum pakai mangkuk besar memang sangat puas. Terlepas dari, aku hampir saja menjadi saudaramu. Berdasarkan hubungan pertemanan di medan tempur dengan kakakmu, aku memang harus datang untuk minum wine pernikahan ini. Omong kosong. Jenderal Agung punya status yang tinggi. Bagaimana mungkin dia teman seperjuanganmu? Wanita ini benar-benar sudah gila. Pergi, keluar dari sini. Pergi, segera keluar. Memangnya Keluar siapa sekarang. kamu? Tidak pantas rasanya menghubung-hubungkan dirimu dengan kakakku. Jika kamu berani bicara sembarangan lagi, percaya atau tidak, akan kusuruh orang untuk membungkam mulutmu itu. Cepat pergi dari sini. Pergi, pergi, pergi. Lancang sekali. Beraninya kalian menghina Jenderal Agung seperti itu. Kalian pantas dihukum. Apa hukumannya untuk ini? Ini, Jenderal. Tuan, dia hanyalah wanita gila. Anda jangan sampai tersinggung. Benar sekali, Tuan. Anda jangan memasukkannya ke dalam hati. Apa aku mengatakan hal yang salah? Kita sama-sama masuk ke kamp militer logistik pada tahun Dingyu. Meskipun tidak berada di kemah yang sama, kita masih bisa dianggap sebagai rekan, bukan? Wanita hina, jangan berani menyinggung Jenderal Agung. Aduh, setelah sukses jadi tidak mau mengenali orang lagi, Jenderal Agung pun tidak terkecuali. Kamu. Pengawal, tangkap wanita gila ini untukku. Baik. Lancang. Aku ingin tahu, siapa yang berani melakukannya? Tuan jangan khawatir. Aku pasti akan membuatnya membayar semua ini. Serang. Ada yang dihajar. Akan ada pertumpahan darah. Kau hanya merasa malu dan marah. Tidak perlu sampai menghabisi orang, kan?
Hanya rakyat jelata saja. Aku bebas menghabisinya, kapanpun ku mau. Siapa yang bisa menghentikanku? Rencana Jenderal? Benar sekali. Ciaulan, cepat lapor kepada Tuan Penjaga bahwa ada orang yang ingin mencelakai Jenderal Agung. Segera tangkap penjahat itu. Baik. Cepat tutup pintunya. Jangan biarkan wanita hina ini melarikan diri. Benteng Panlong, Natulu, selamat atas pernikahan Juang Yuan bela diri. Gunung Panlong, Natulu, mengucapkan selamat atas pernikahan Zhuang Yuan bela diri. Kawanan bandit Gunung Panlong, apa yang harus kita lakukan? Orang Sirong? Bagaimana penjaga keamanan kota Yun melakukan tugasnya? Ku dengar hari ini pernikahan Zhuang Yuan bela diri. Aku Natulu telah menyiapkan hadiah sederhana. Apakah Tuan Zhuang Yuan puas? Natulu, hari ini adalah hari bahagia putraku. Kamu berani membawa peti mati kemari? Jelas-jelas kamu sedang mengutuk putraku. Bandit rendahan, jangan lancang. Beraninya merusak pesta pernikahanku. Suatu saat nanti aku akan meratakan sarang penyamunmu. Jenderal kalian yang dulu menyerang sarang kami, kepalanya masih tergantung di pintu gerbang sarang kami, masih terlihat sangat jelas. Apa kamu mau melihatnya dulu? Tuan Muda, namanya saja bandit gunung. Tapi sebenarnya mereka adalah sepasukan pengawal dari Sirong. Orang-orang Sirong ini sangat kejam, melakukan segala macam kejahatan. Bahkan Tuan Penjaga pun harus tunduk dan menghormati mereka. Kita tidak mungkin bisa melawan mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana ini? Hari ini hari pernikahanku. Aku akan membiarkanmu pergi untuk kali ini. Segeralah pergi dari sini. Pengecut. Pergi? Mana bisa begitu? Aku datang ke sini untuk menculik pengantinnya. Aku datang ke sini hari ini untuk merebut pengantinnya. Wanita dataran tengah itu sangat menarik. Dan dia adalah adik dari Jenderal Agung. Aku penasaran bagaimana rasanya dia nanti. Lancang. Berdebah berani sekali kamu. Jika kamu berani bicara sembarangan lagi dan menghina istriku, hari ini aku pastikan akan membuatmu mendapat hukuman berat di sini. Cepat pergi dari sini. Jangan terburu-buru, Tuan Zhuang Yuan. Sesuai dengan aturan orang-orang Sirong kami mengenai merebut pengantin, jika kamu bisa mengalahkanku, maka seluruh hartaku, termasuk hidupku, akan kuberikan secara langsung sebagai ucapan selamat atas pernikahanmu. Tetapi jika kamu kalah dariku, maka segalanya milikmu, termasuk pengantin kecil yang cantik ini, akan aku ambil menjadi milikku. Sedangkan peti mati itu akan menjadi tempat peristirahatan terakhirmu. Anakku, ini bukan sekadar pertarungan biasa. Ini jelas-jelas mempertaruhkan nyawa. Kamu benar-benar tidak boleh menerima tantangan ini. Jingmo, tidak perlu menghiraukannya. Tunggu sampai Tuan Penjaga datang, baru kita bicara. Apa maksudmu tidak berani menerima tantangan? Jadi ini orang yang dipilih Daxia untuk menjadi Zhuang Yuan bela diri yang baru? Seorang pengecut yang penakut dan menyerah sebelum bertanding. Apakah Kaisar Daxia kalian yang salah dalam memilih orang? Atau ini menunjukkan bahwa semua orang di dataran tengah hanyalah sekelompok pengecut yang lemah? Berani-beraninya kamu. Berani menyinggung Kaisar? Apa kamu pikir Daxia tidak punya orang hebat? Sebagai seorang Zhuang Yuan bela diri yang terhormat, masa tidak bisa mengalahkan anjing biadab sepertinya? Lawan dia. Lawan dia. Lawan dia. Lawan dia. Lawan dia. Lawan dia. Kalian bangsa biadab sudah keterlaluan. Ambilkan tombak. Boleh juga keberanianmu. Tapi dengan tubuh kecil sepertimu, aku akan memberimu 3 kesempatan menyerang duluan. Terima ini. Tiga serangan sudah berlalu. Apa yang terjadi dengan Zhuang Yuan bela diri itu? Apa dia sanggup, Zhuang Yuan bela diri? Jingmo, Gerakanmu hanya hiasan belaka. Orang seperti kamu, bagaimana bisa menjadi Zhuang Yuan bela diri? Apakah semua prajurit dari Daxia? Levelnya hanya sampai sini? Jika begitu, menghancurkan Daxia. Dan menguasai wilayah, tengah tinggal menunggu waktu saja. Lepaskan dia. Lepaskan? Karena sudah menyerang, maka harus terima kekalahan. Jingmo, Putraku. Akhirnya kamu bertindak juga. Aku pikir Jenderal Agung hanya akan terus menonton saja. Kita masih memiliki Jenderal Agung. Jenderal Agung adalah dewa perang negeri Daxia kita. Jenderal Agung, Jenderal Agung. Selama ada dia, mengapa kita harus takut pada bangsa barbar kecil itu? Benar, tidak ada yang perlu ditakutkan. Benar, benar sekali. Kekuatannya tak tertandingi. Aku sudah lama mendengar kemasihuran dewa perang Jenderal Agung. Hari ini, aku akan memberikan kalian satu kesempatan lagi. Asalkan Jenderal Agung bisa mengalahkanku, aku akan membiarkan sampah ini tetap hidup.
Kakakku masih terluka parah dan belum sembuh. Jika kamu menantangnya bertarung sekarang, bukankah itu namanya memanfaatkan situasi? Jenderal Agung sedang terluka? Kalau begitu aku tidak akan memaksa. Nyawa juara baru turnamen bela diri ini akan aku ambil. Mulai sekarang, aku akan menjadi adik ipar dari Dewa Perang Daxia. Hahaha. Jenderal Agung, aku hanya memiliki satu putra saja. Aku mohon padamu. Jenderal Agung, Selamatkan putraku, Jenderal Agung. Meski hanya demi adikmu, kamu harus bertindak, Jenderal Agung. Hari ini kakakku akan menikah. Semuanya, ayo rayakan. Tuan Zhuang Yuan, jangan salahkan aku, tapi istri barumu itu, demi kakaknya si Jenderal Agung, telah membuangmu. Hualing, tolong aku. Tunggu. Hualing, memohon kakak untuk turun tangan. Demi menyelamatkan suamiku. Bagus, bagus. Jingmo, aku harap Wei Yi bisa bertahan sampai Tuan penjaga tiba. Jika tidak, semua usaha kita akan sia-sia. Aku sudah lama mendengar tentang sang jenderal besar, bahwa tombaknya sehebat naga yang mengguncang dunia, dan kemampuannya tak tertandingi di perbatasan. Natulu datang untuk memberi pelajaran. Gawat, sang jenderal akan kalah. Jenderal besar, Jenderal besar. Jenderal besar, jenderal besar, Caramu memainkan tombak seperti memegang kayu bakar, bahkan tidak ada 1/10 dari kemampuan adikku. Inikah sosok yang kalian sebut sebagai Dewa Perang yang tak pernah kalah dan tak terkalahkan itu? Benar-benar lemah. Nama besar Dewa Perang ini pasti hanya omong kosong belaka kan? Kakakku sedang terluka parah. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandinganmu? Kalian benar-benar sudah keterlaluan. Tidakkah kau takut, jika nanti kakakku sudah sembuh, dia akan memimpin pasukan untuk meratakan Sirong? Apa yang dikatakan Hualing itu benar? Sebaiknya berhenti sekarang juga. Jangan sampai memicu kehancuran negaramu. Kehancuran negara? Dulu aku memang cukup segan terhadap jenderal besar kalian, tapi setelah melihatnya sekarang, ternyata dia hanyalah orang lemah yang tak berdaya. Para prajurit, dengarkan perintahku. Tangkap sang jenderal besar, dan habisi semua orang di kediaman Zhuang Yuan. Sebagai peringatan sebelum kita masuk ke timur, dan meratakan dataran tengah. hukum mereka, hukum mereka, hukum mereka, hukum mereka. Apa yang ingin kalian lakukan? lepaskan anakku. Terima kasih telah menyelamatkan anakku. Siapa kamu? Orang yang akan menghabisimu. Siapa kau? Orang yang akan menghabisimu. Sombong sekali kamu, Nona Manis. Apa kamu tahu orang terakhir yang bicara begitu padaku? Apa yang terjadi padanya? Coba katakan, aku ingin dengar. Orang itu sudah kuhabisi secara keji, tubuhnya dikoyak-koyak, digantung di atas gerbang kota, sampai kering menjadi mumi. Tapi untuk nona cantik sepertimu, aku akan membiarkan jasadmu tetap utuh. Mengapa gugup? Karena dia yang mengulur waktu. Kita pasti bisa menunggu sampai Tuan penjaga tiba. Jika kita bisa menggunakan tangan orang asing ini untuk melenyapkan Hua Zhao, itu adalah keberuntungan ganda. Sudah bicaranya? Jika sudah, mari kita mulai. Rasakan pedangku. Bagai asap di gurun luas, serangannya sedingin hujan, ilmu tombak yang sangat hebat. Kakak besar, bagaimana kalau kita mundur saja? Guru besar dan jenderal pun tak bisa menghindar. Bahkan ribuan pasukan gentar pada jubah putih itu. Ternyata kaulah sang jenderal Zhenwei milik Daxia. Jenderal Zhenwei ternyata seorang wanita. Benar-benar seorang wanita. Dia ternyata seorang wanita. Ini sungguh luar biasa. Jenderal, Tidak mungkin. Hua Zhao hanyalah seorang wanita. Bagaimana mungkin dia Jenderal Zhenwei? Jenderal Agung jelas ada di sini. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Tidak aku sangka, Dewa Perang dari dinasti Daxia ternyata adalah seorang wanita. Sungguh menggelikan. Kakak besar, Melihat dari cara bicaramu, kamu tidak tampak seperti perampok biasa. Aku beri kamu satu kesempatan lagi. Sebutkan kembali identitasmu yang sebenarnya. Aku adalah jenderal besar Sirong, Natulu, utusan yang dikirim ke Great Xia kali ini, datang untuk bernegosiasi dengan Great Xia. Apa kamu berani menghabisiku? Orang terakhir yang bicara begitu, namanya adalah Yelu Hongqi. Dia adalah seorang pangeran dari Sirong. Ujung tombakku sudah menembus dadanya. Kamu. Mohon Jenderal Agung lepaskan kami. Ampuni nyawa kakak besar. Hua Zhao mencelakai utusan dari negara lain adalah pelanggaran berat yang bisa dihukum mati. Semua orang di sini
akan ikut dihukum bersamamu. Sebaiknya kamu jangan bertindak gegabah. Benar, jika ada kesalahan, seluruh keluarga kita bisa terkena hukum. B. Kakak besar, kamu. Hargailah kesempatan untuk berdamai ini. Jika tidak, saat dua negara berperang, tentara Dacia, kami tidak mengenal kata damai, melainkan bertarung hingga akhir. Kakak besar, tunggu pembalasanku. Hanya gertakan belaka, Hua Zhao. Apalagi yang ingin Nona Hua lakukan? Dasar wanita hina yang lancang. Berani sekali kamu memasukkan identitas kakakku dan melukai utusan dari negara Sirong. Begitu besarnya nyalimu. Aku bertindak dengan jujur dan selalu menggunakan nama asliku. Untuk apa aku harus memalsukan identitas? Beraninya kamu berbohong. Kami semua melihatnya dengan sangat jelas. Orang-orang Sirong itu tidak bisa menerima kekalahan, sehingga mereka menganggap penduduk desa sepertimu sebagai jenderal besar. Itu karena mereka ingin menjelekkan kakakku dan menghina Dacia. Kenapa kamu tidak menjelaskannya? Sudah kubilang juga apa? Jenderal besar yang memiliki jasa perang luar biasa dan namanya sangat disegani di mana-mana. Mana mungkin seorang wanita? Ini tidak masuk akal. Benar sekali. Benar sekali. Mana mungkin seorang wanita? Ya benar. Benar-benar memiliki niat jahat. Jika hal ini sampai tersebar, bahwa dia adalah jenderal besar, apa 5 perbatasan 10 wilayah tidak akan ditertawakan? Aku pun bisa jadi jenderal. Aku pun bisa jadi jenderal. Setuju? Orang-orang di dunia ini sungguh bodoh. Apakah menjadi seorang jenderal wanita adalah hal yang sangat memalukan? Kamu masih punya muka untuk bertanya. Kewajiban seorang wanita adalah melahirkan dan mengurus suami serta anak-anak. Sedangkan kamu? Kamu hanya gila hormat dan suka bertikai. Menyamar jadi laki-laki untuk masuk ke kamp militer. Itu juga termasuk tindak kejahatan. Sekarang kamu masih berani melakukan tindakan gegabah dengan berpura-pura menjadi jenderal besar. Cepat berlutut dan akui kesalahanmu. Minta maaflah pada jenderal besar. Menyuruhku berlutut? Apakah dia sanggup menanggungnya? Kakakku menyelamatkanku. Luka parahnya belum sembuh, malah ditambah luka baru. Dasar wanita kejam yang tak tahu malu, tidak tahu terima kasih, malah berulang kali. Terus saja menyinggungnya. Apa sebenarnya maumu? Wanita desa rendahan, berani sekali kamu bicara begitu. Aku adalah Markis Zhenwei yang diangkat oleh Kaisar. Bukankah sudah sewajarnya kamu berlutut di hadapanku? Seumur hidup aku hanya berlutut untuk 3 hal. Pertama, untuk Kaisar. Kedua, untuk orang tuaku. Dan ketiga, untuk arwah pahlawan pembela negara. Sedangkan untukmu, kamu tidak pantas mendapatkan rasa hormatku. Kamu. Wanita kasar. Semakin tidak tahu aturan saja, berani bicara begitu pada jenderal besar. Lalu aku harus bicara bagaimana? Coba ajari aku. Jenderal besar telah berjuang di medan perang, rela berkorban nyawa demi kedamaian dinasti Dacia. Wanita sampah sepertimu yang mengacau di kamp militer saat bertemu jenderal besar, seharusnya bersujud memohon ampun. Beraninya kamu bertindak kurang ajar begini? Benar sekali. Jenderal besar masih belum sembuh dari lukanya, tapi masih bisa turun tangan menyelamatkan kita. Dia adalah pahlawan sejati saat ini. Kamu wanita desa hina, bagaimana mungkin kamu dibiarkan menghinanya terus-menerus? Jenderal besar adalah dewa perang di hati rakyat Dacia. Kamu berani menodai pahlawan kami? Hukuman berat pun tidak akan cukup bagimu. Ya, itu benar. Dia harus dihukum berat. Setuju. Ada apa ini sebenarnya? Cukup. Ini karena ketidakmampuanku. Mohon Kasim jangan marah. Apanya yang tidak mampu? Soal bicara tidak ada yang menandingimu. Tapi peranmu sebagai Zhuang Yuan bela diri ini sungguh terlalu memalukan. Maaf, saya tidak mengerti. Kasim, apa maksud Anda? Apa kalian tahu? Siapa sebenarnya orang yang berdiri di samping kalian? Dia itu... Selamat datang Jenderal Besar. Maaf, saya tidak menyambut kedatangan Anda secara langsung. Tuan Sun, ini. Saya adalah Komandan Yun Cheng, Sun Ze. Ingin memberikan penghormatan kepada Jenderal Besar. Berdirilah. Ini. Tuan penjaga, wanita desa inilah pelakunya. Tidak hanya mengacaukan pesta pernikahan nona saya, tapi juga berniat mencelakai jenderal besar. Oh, ternyata itu kamu. Wanita berani, tahukah kamu apa kesalahanmu? Tuan Sun hanya dengan kesaksian sepihak bisa langsung menetapkan saya bersalah. Boleh saya tanya, aturan hukum macam apa ini? Hukum? Di sini, akulah hukumnya. Semuanya harus menuruti perintahku, termasuk nyawamu. Para prajurit berjuang habis-habisan demi melindungi negara ini. Sebagai pejabat daerah yang mengemban tanggung jawab menjaga kota, malah menjadi penjahat yang membantu orang jahat dan menindas rakyat kecil. Itukah yang kau sebut sebagai hukum? Beraninya wanita ini berkata begitu lancang. Kamu berani membantah pejabat seperti aku. Apa ada perkataanku yang salah? Berani sekali kamu bicara begitu pada Tuan Penjaga. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Pejabat korup seperti ini akan aku habisi satu persatu tanpa pengecualian. Kamu
keterlaluan. Di hadapan jenderal besar, kamu berani bicara sembarangan seperti itu. Jika aku tidak menghukummu, di mana lagi wibawaku? Tuan, wanita ini berkali-kali menghina kakakku. Bahkan lebih berani lagi, dia memprovokasi dan menyerang utusan negara Sirong. Tindakan ini tidak hanya merusak hubungan antar dua negara, tapi juga merusak reputasi dinasti Daxia. Benar jika rumor ini menyebar. Di 5 wilayah 10 penjuru, mereka akan mengira kerajaan Daxia tidak punya siapapun lagi. Hingga wanita bisa menjadi pemimpin jenderal. Lalu di mana harga diri kerajaan Daxia? Ada kejadian seperti itu? Iya. Kamu hanya seorang wanita desa, beraninya melakukan hal yang begitu tak pantas. Pengawal. Hentikan. Tuan Sun, Sun Ze hanyalah seorang pejabat kecil di perbatasan, dia mungkin terhasut orang lain dan salah menilai mana batu mana permata. Itu masih bisa dimaklumi. Tapi Anda Grand Marshal Sun, pernah melihat wajah asli jenderal besar? Masakan Anda tidak bisa mengenali siapa jenderal besar yang asli? Saat hari pelantikan di Istana Besar, saya sempat melihat jenderal besar secara langsung. Mana mungkin saya bisa lupa? Jenderal besar, hamba memberi hormat kepada Anda. Grand Marshal? Tuan, kakak saya menderita luka parah, sehingga tidak bisa membalas hormat. Mohon Anda maklumi. Tidak apa-apa, kesehatan jenderal besar jauh lebih penting. Zer, cepat panggil tabib ke sini. Baik, Ayah. Mengapa Tai Wei itu tidak mengungkap identitas asli dari Wei Yi? Jenderal besar, ini. Grand Marshal Sun, sudah jelas dia adalah seorang... Hei Kasim Wang, kamu baru saja melakukan perjalanan jauh? Mungkin pikiranmu sedang tidak jernih. Jenderal besar memiliki karisma yang luar biasa seperti titisan dewa. Apalagi jenderal besar di antara para lelaki merupakan sosok pemimpin yang sangat dihormati. Bagaimana mungkin kamu bisa lupa? Grand Marshal Sun, saya hanyalah seorang Kasim kecil yang perkataannya tidak punya kuasa. Anda bisa membungkam mulut saya, tapi Anda juga harus membungkam mulut Tuan-Tuan Putri. Tuan-Tuan Putri? Lean. Prime Minister, apakah ini tempat tinggalmu bersama Huazhao sewaktu kalian masih kecil? Saat aku pergi dari sini dulu, aku hanyalah seorang bocah ingusan. Tapi setelah bertahun-tahun lewat, tempat ini tidak banyak berubah. Seperti apa sosok Huazhao saat kecil? Dia itu, waktu kecil dia sudah seperti anak laki-laki. Semua anak di desa-desa sekitar pernah dihajar olehnya. Prime Minister juga tidak terkecuali? Tidak pernah. Lapor. Lapor Tuan-Tuan Putri. Utusan dari Sirong membuat keributan besar di perjamuan penobatan juara bela diri. Terdengar kabar kalau jenderal besar terluka. Apa? Percepat laju kita. Baik. Bagaimana bisa Tuan Putri Senior datang ke sini? Tentu saja untuk mencari Jenderal Agung. Grand Marshal Sun, Anda bingung, saya pun juga sudah mulai pikun. Tapi Tuan Putri Senior ini memiliki penglihatan yang sangat tajam. Dia pasti bisa mengenali Jenderal Agung dalam sekali lihat. Kasim Wang? Sungguh sebuah alasan sudah pikun yang bagus. Kasim Wang, apakah Anda sedang membicarakan diri sendiri? Atau sedang menyindir saya? Apa Anda pikir saya tidak bisa membedakan apakah Jenderal Agung itu asli atau palsu? Laki-laki atau perempuan, saya tidak bisa membedakannya? Mana mungkin Tuan Sun sudah pikun? Bisa mengenali seseorang meski di balik masker, bahkan trik sulap pun tidak bisa melakukannya. Ketajaman mata seperti ini benar-benar membuatku merasa rendah diri. Apalagi yang sedang kamu sindir? Hati-hati. Aku akan memerintahkan orang untuk memotong lidahmu. Grand Marshal memiliki penglihatan yang sangat tajam. Mana mungkin tidak mengenali Jenderal Agung? Lagi pula kewibawaan Jenderal Agung. Mana mungkin bisa ditiru oleh para orang rendahan yang menjijikkan itu? Itu salah. Tiruannya cukup mirip. Hanya saja teknik tombaknya sedikit lebih buruk. Oh ya, saya ingat saat penobatan dulu, Kaisar menggunakan besi meteor yang murni untuk menempa tombak panjang yang diberikan kepada Jenderal Agung. Bisakah Anda menunjukkannya agar kami bisa melihatnya? Adikku hari ini sedang dalam hari bahagianya, jadi dia tidak membawanya. Tidak masalah, Anda bisa kembali untuk mengambilnya. Kami dan para tuan lainnya punya banyak waktu untuk menunggumu di sini. Jangan terburu-buru. Aku pikir sebaiknya beri perhitungan dulu pada wanita ini, baru ambil tombaknya. Belum terlambat. Tuan Zhuang Yuan, hal ini serahkan kepadamu untuk menanganinya. Terima kasih, Grand Komandan. Saya pastinya tidak akan melanggar hukum. Huazhao, Jangan bicara begitu keras. Aku bisa mendengarnya. kamu tidak mematuhi norma sebagai wanita, membuat kekacauan di barak militer, tidak menghormati hukum. Berdasarkan hukum kerajaan kita, atas dosamu, kamu layak untuk dihukum mati. Bawa dia keluar dan habisi dia. Pengawal. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Aku ingin tahu siapa yang berani menyentuhnya. Putri Agung? Saya memberi hormat kepada Putri Agung. Hamba yang tua ini memberi hormat pada Yang Mulia Putri. Memberi hormat kepada Yang Mulia Putri. Lancang sekali. Cepatlah berlutut. Beliau adalah Yang Mulia Putri Agung,
Bahkan jenderal pun harus memberi hormat saat bertemu beliau. Meremehkan keluarga kerajaan seperti ini bisa membuat seluruh keluargamu dihukum. Kalau mau mencari masalah, jangan seret kami. Benar sekali. Dia bahkan masih punya hubungan kerabat dengan keluargaku. Berani sekali kau bicara. Siapa kau ini? Kapan giliranmu boleh memarahi dia? Saya adalah pejabat baru Zhuang Yuan bela diri Qin Jingmo. Wanita tak tahu malu ini, dia sangat tidak sopan. Dan berani melawan atasan, saya hanya khawatir dia akan mengganggu kenyamanan Anda. Itulah sebabnya saya terpaksa bertindak melampaui wewenang. Mohon redam amarah Anda, Yang Mulia. Jadi, kau adalah Qin Jingmo, tunangan dari Hua Zhao? Benar. Tapi saya sudah membatalkan pertunangan dengannya. Segala tindakannya hari ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Mohon ampuni saya, Yang Mulia. Bahkan Kaisar sendiri sudah membebaskannya dari aturan berlutut. Setiap anggota keluarga kerajaan bahkan harus membungkuk hormat padanya. Aku saja tidak merasa terhina. Tapi kau malah merasa keberatan demi aku? Apa? Semuanya boleh berdiri. Pengawal bilang kamu terluka? Apa menurutmu aku terlihat seperti orang yang terluka? Jangan-jangan dia benar-benar Jenderal Zhen Wei? Tidak. Ini tidak mungkin. Kenapa kamu kemari? Aku datang untuk menemuimu. Sekalian melihat kampung halamanmu dan Tuan Perdana Menteri. Tuan Perdana Menteri juga dari kota Yun? Kalian bahkan teman lama. Saat kami sampai di luar kota, pengawal bilang, kamu dipukul hingga luka oleh utusan Sirong. Bukan aku yang terluka, tapi jenderal besar itu. Siapa kamu? Yang Mulia Putri, setelah perjalanan panjang yang melelahkan, mari istirahat di kediaman Shobei dulu. Katakan kamu ini Jenderal Zhen Wei? Saya memberi salam pada Yang Mulia Putri. Pengawal Yulin, pegang dia, lepas topeng di wajahnya itu, biar aku lihat siapa yang begitu berani hingga nekat berpura-pura menjadi jenderal besar. Grand Marshal Sun, penglihatanku tidak terlalu jelas. Coba bantu aku lihat, apakah benar dia jenderal besar? Sepertinya penglihatanku mulai kabur. Pengawal, seret dia keluar dan buat perhitungan dengan cara paling kejam. Mulai sekarang, siapapun yang berani berpura-pura menjadi jenderal agung akan berakhir seperti ini. Bawa dia. Nona tolong saya. Nona. Ternyata Andalah dalang di balik semua ini. Tuan Zhuang Yuan, wanita ini adalah istrimu. Menurutmu, bagaimana aku harus menghukumnya? Tolong pertimbangkan, Putri. Segala hal yang dia lakukan, saya sama sekali tidak tahu menahu. Bahkan jika saya punya 80 nyawa sekalipun, saya tidak akan berani melakukan tindakan pemberontakan yang sangat besar ini. Saya mohon beri saya satu kesempatan lagi. Saya akan segera menceraikan wanita kejam ini dan memutus segala hubungan dengannya. Qin Jingmo, kamu. Yang Mulia Putri, aku tidak sengaja melakukannya. Hanya karena kakakku sedang sibuk dengan urusan militer dan tidak bisa datang ke pernikahanku. Aku tidak mau kehilangan muka, jadi aku menggunakan cara terakhir yang nekat ini. Lihatlah, ini adalah liontin giok milik kakakku. Dia memberikannya padaku secara pribadi. Hualing, apakah kamu masih ingat hidup nyaman yang kamu jalani saat ini? Siapa yang telah memberikannya padamu? Tentu saja kakak laki-lakiku. Kakakku telah mengabdikan diri di medan perang selama 10 tahun untuk menciptakan kedamaian di negeri ini. Hua Zhao, sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Jangan pikir hanya karena ada Tuan Putri senior yang mendukungmu, aku akan takut padamu. Selama kakakku masih ada, dia pasti akan melindungiku. Kamu masih saja keras kepala meski ajal sudah di depan mata. Seret dia keluar, sama seperti jenderal gadungan itu, berikan hukuman maksimal padanya. Kamu tidak boleh menghabisiku, wanita ini. Wanita ini juga berpura-pura menjadi jenderal agung. Kenapa kamu tidak menghukumnya? Karena dialah sosok kakak laki-laki yang sedang kamu bicarakan itu. Apa? Dia adalah Jenderal Zhen Wei. Jenderal Agung ternyata benar-benar seorang wanita. Ini sungguh luar biasa. Hahaha. Hanya karena dia seorang wanita. Jika kalian ingin menghukumku, silakan lakukan sesuka hati. Membawa lelucon yang tidak masuk akal ini hanya untuk mengelabui aku, sungguh hal yang paling konyol di dunia. Hari ini aku berdiri di sini. Aku ingin tahu siapa yang berani menyentuhku. Jika aku terluka sedikit saja, waspadalah, karena kakakku akan membuat perhitungan dengan kalian. Tuan Muda, melihat sikapnya yang sangat meyakinkan, sepertinya dia tidak berbohong. Kita pantau saja dulu situasinya. Dia adalah kerabat dari pahlawan yang setia,
Sebaiknya kita tunjukkan belas kasihan selagi bisa. Grand Marshal Sun, sejak kapan kamu menjadi begitu baik hati? Bagaimana jika aku bersikeras untuk menghukumnya? Pengawal Yulin. Siap. Kamu tidak boleh menghabisiku. Aku adalah kerabat pahlawan yang setia. Jangan buat aku tiada. Lepaskan dia. Hualing, nyawa yang dimiliki Hua Hongchang. Tidak seharusnya kamu salah gunakan seperti ini. Hua Zhao, setelah kita berhasil keluar dari kepungan musuh, bagaimana kalau kita mengangkat saudara? Baik, Bagus. serang. Serbu. Maju. Laporan darurat. 100 prajurit Kam Xuanjia telah menembus kepungan. Hanya Zhonglang Jiang Hua Hongchang seorang diri yang memancing musuh, terkena ribuan anak panah, dan telah gugur dengan gagah berani. Apa? Kak, kapan kakak akan kembali? Kakak? Kakak, Jika kelak kamu mengalami kesulitan, ingatlah untuk membawakanku batu giok ini. Batu giok? Batu giokku, janji di masa lalu kini telah berakhir. Makhluk tak tahu balas budi seperti ini seharusnya tidak perlu kamu ampuni. Jarang sekali kamu datang ke sini. Apakah aku beruntung bisa mengundangmu ke rumahku untuk sekadar berbincang? Tunjukkan jalannya. Hormat kami kepada Tuan Putri. Bawa mereka berdua pergi. Aku punya rencana besar untuk mereka. Hidangannya sudah datang. Yang Mulia Putri, Prime Minister, saya telah menyiapkan beberapa hidangan dan minuman sederhana. Saya harap Anda berdua tidak keberatan. Aku dan Hua Zhao sudah seperti saudara. Anda tidak perlu merasa sungkan. Baik. Paman Bibi, tidak perlu sungkan. Prime Minister bisa dibilang telah pulang dengan penuh kesuksesan. Paman Bibi, apakah kalian masih mengenalinya? Kamu adalah... Apakah kamu bocah dari keluarga Wu itu? Ah, benar. Benar. Benar sekali. 15 tahun tidak bertemu. Apakah Paman Bibi sehat-sehat saja? Kamu sehat? Aduh, waktu berlalu dengan sangat cepat. Kamu sekarang sudah memiliki jabatan tinggi. Ingat saat dulu kamu pergi, COR kami itu telah mencarimu dalam waktu yang cukup lama. Tidak menyangka, hubungan kalian saat kecil begitu erat. Tentu saja, saat mereka kecil dulu, bisa dibilang tak terpisahkan. Bahkan keluarga kami hampir menjodohkan mereka. Ibu, benarkah ada kejadian seperti itu? Iya. Lalu kenapa sekarang kalian malah terasa begitu asing? Prime Minister memiliki bakat luar biasa, sedangkan aku hanya orang kasar. Beraninya aku menyapa dan mengaku mengenalnya. Bicara omong kosong saja, jelas-jelas kamu tidak mengenaliku. Padahal aku bisa mengenalimu hanya dalam sekali lirik. Apakah Prime Minister sudah menikah? Ibu. Ham, Yang Mulia Putri, hamba mohon undur diri dulu. Ayo pergi. Kenapa aku tidak boleh bertanya? Pelankan suaramu. Yang satu berwibawa bak permata, yang satu lagi gagah berani. Sungguh pasangan yang sangat serasi. Yang Mulia Putri, jangan lupakan masalah pentingnya. Oh, hampir saja aku lupa urusan penting itu. Kaisar memintaku datang kali ini, ingin kamu kembali ke ibu kota untuk menghadiri jamuan penyambutan utusan Sirong Hua Zhao. Situasi di dalam dan luar istana sedang berubah. Memang benar ini tulisan tangan Hua Zhao. Terlihat dia sudah bekerja sangat keras. Hamba punya sebuah rencana. Katakan. Wanita ini adalah Komandan Jenderal Kam Xuanjia, adik dari Hua Hongchang. Setelah Hua Hongchang tiada, Hua Zhao menempatkannya di suatu tempat, dan juga mencari seseorang untuk mengurus kehidupan sehari-harinya. Seiring berjalannya waktu, dia malah menaruh perasaan yang lain. Mengapa kita tidak memanfaatkan tulisan tangan palsu ini, dan menuduhnya atas kejahatan menjebak pejabat setia dan berkhianat pada negara? Serahkan masalah ini padamu untuk menyelesaikannya. Hamba laksanakan perintah. Kemari bawa pergi wanita ini. Jingmo tolong aku. Jingmo, selamatkan aku. Tuan ampuni nyawa hamba. Tuan mohon ampuni hamba. Segala hal yang dia lakukan hamba sama sekali tidak tahu menahu. Orang licik sepertimu, mana mungkin pantas bersanding dengannya?
Yang Mulia, orang ini punya hubungan mendalam dengan Huazhou. Kenapa kita tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya? Tuan, mohon. Hamba memohon padamu. Berikan hamba satu kesempatan lagi. Kedepannya hamba akan mengabdi sepenuhnya padamu. Zhuang Yuan bela diri, tidak perlu panik. Asalkan kedepannya kamu setia pada Yang Mulia dan selalu patuh, bukan saja bisa menikahi putri seorang jenderal, bahkan menikahi seorang putri pun bukanlah hal yang mustahil. Hamba tidak akan mengecewakan harapan Anda. Tuan muda ini, tolong bermurah hatilah. Saya mohon berilah sedikit makanan. Terima kasih Nyonya. Terima kasih Nyonya. Terima kasih. Setelah kembali, aku belum benar-benar sempat melihat perubahan di kampung halaman ini. Begitu melihatnya hari ini, barulah aku mengerti makna mendalam dari ucapanmu. Dunia tampak tenang, tapi sebenarnya banyak gejolak yang tersembunyi. Ini karena aku kurang mampu, hingga menyia-nyiakan perjuangan para prajurit di medan perang untuk mendapatkan kemenangan. Di dunia saat ini, jika ingin membawa kedamaian, siapa lagi kalau bukan Anda? Bubur sudah siap. 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 Jangan terburu-buru. Mari. Terima kasih, jangan buru-buru Jangan pelan-pelan. buru-buru. Antre yang rapi. Semua pasti kebagian. Berbaris yang rapi. Ayo ke sini. Mari, berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Tuan Muda. Terima kasih Tuan Muda. Tuan Muda sungguh orang yang sangat baik. Mari. Selanjutnya. Berikutnya, mari. Ada pepatah bilang kembalinya orang tersesat itu sangat berharga. Siapa sangka, si tukang onar nomor 1 di kota Yun Terima kasih. juga mulai melakukan amal kebaikan. Zaman sekarang, orang baik bisa menjadi jahat setelah berkuasa. Tapi orang jahat yang bertobat juga bisa berubah menjadi orang yang suci. Terima kasih Tuan Muda. Terima kasih Tuan Muda. Menyingkir pergi pergi kalian. kalian. Menyingkir, pergi sana. Cepat pergi. Apa yang kalian lakukan? Angkut semua ini pergi. Apa-apaan ini? Ada apa dengan semua ini? Bawa pergi semua barang ini. Lepaskan beras milikku. Lepaskan. Apa yang kalian lakukan? Enyahlah. Pergi. Baiklah, di siang bolong begini beraninya kalian merampas barang, apa tidak ada hukum lagi di sini? Hahaha. Hukum milik Daxia kalian tidak berlaku bagi kami. Hukum? Di sini, kamilah hukumnya. Kalau berani menghalangiku lagi, lepaskan. Hari ini akan kuhukum kepalamu itu. Minggir. Aduh, kenapa mereka malah berkelahi? Aku akan melawan kalian sampai habis. Kurang ajar. Dia berani melawan balik? Kurang ajar, beraninya memukulku. Ya ampun. Satu lagi pemabuk datang. Kakekmu ini akan sekalian menghabisi kalian hari ini. Lihat siapa lagi yang berani menghalangiku. Habisi dia. Hati-hati, pendekar. Bagus. Pukulan yang hebat. Bagus, hebat sekali. Kemampuan yang luar biasa. Bagus sekali. Orang ini sepertinya prajurit yang sudah pensiun dari militer. Siapa yang berani membuat keributan di sini? Siapa yang berani membuat keributan di sini? Cepat, bawa kedua tuan ini ke balai pengobatan. Beraninya kalian melukai utusan dari negara Rong. Siapa yang memberimu keberanian sebesar itu? Pengawal, tangkap dia. Qin Jingmo, kamu tidak boleh menangkapnya. Aku pikir siapa? Ternyata si Tuan Muda Lu kedua. Aku menjalankan perintah Grand Marshal untuk menjamu utusan Sirong. Kamu berani menghalangiku? Orang Sirong bertindak semena-mena di Daxia kami. Menindas rakyat. Pendekar Shi hanya melihat ketidakadilan dan datang untuk membantu. Atas dasar apa kamu menangkapnya? Atas dasar apa? Berdasarkan posisiku sebagai Zhuang Yuan bela diri yang ditunjuk langsung oleh Yang Mulia. Berani menghalangiku. Sekalian tangkap dia juga. Serang! Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Zhuang Yuan bela diri macam apa ini? Hanya sekumpulan orang munafik yang haus pujian. Dengan adanya parasit seperti kalian, Daxia kita sudah hancur. Hancur sudah. Masih berani bicara sembarangan. Bawa pergi dan beri hukuman berat. Lepaskan mereka. Huazhou, Wanita hina, aku belum mencarimu. Malah kamu sendiri yang menyerahkan diri ke sini. Lancang. Jangan berpura-pura hebat.
Kamu hanyalah anjing di sisi Tuan Putri Senior. Beraninya kamu bersikap sesombong itu. Jika masih berani tidak sopan, hati-hati dengan kepalamu itu. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Bahkan simpanan pria milik Tuan Putri Senior pun berani kamu goda. Simpanan pria. Sebagai pejabat seharusnya berhati-hati dalam berucap. Waspadalah, karena ucapan bisa mendatangkan petaka. Menggurui aku? Siapa kamu sebenarnya? Hanya seorang Xiaobai yang memanfaatkan wanita untuk naik jabatan, dan kamu merasa dirimu hebat sekali. Air yang terlalu jernih, tidak akan ada ikannya. Orang yang terlalu hina, memang tidak terkalahkan. Xiaobai, berbicara logika dengan orang seperti ini, tidak ada gunanya. Kecil. Xiaobai, kamu sedang memanggilku? Baiklah. Bermain asmara di depan umum, saling melirik manja, sungguh pasangan yang tak tahu malu. Beraninya menghina Prime Minister, kamu mau cari perhitungan. Kamu adalah Perdana Menteri? Anda adalah Perdana Menteri? Zhang Li, letakkan senjatamu. Jangan sampai melukai warga. Aku sungguh meremehkanmu. Sekarang, bahkan Tuan Perdana Menteri sudah berlutut, memuja kecantikanmu. Ternyata kau memang sudah genit sejak lahir. Wanita sampah. Zhang Li. Tuan Perdana Menteri, Anda jangan sampai ditipu oleh wanita ini. Dia sangat centil, tidak tahu malu, tidak tahu sudah tidur, dengan berapa banyak pria. Wanita kampung yang hina dan kotor seperti ini, jika tetap berada di sisi Anda, hanya akan mencemari kehormatan Anda yang mulia. Dasar berpikiran sempit. Kau sama sekali tidak pantas untuknya. Lepaskan mereka. Jika tidak segera pergi, akan kuhukum kalian semua. Tunggu pembalasanku. Kita lihat berapa lama mereka bisa melindungimu. Apa yang kau lihat? Pergi. Hua Zhao, Lu Xiaoer sudah mulai berkembang. aku juga terinspirasi olehmu. Kau yang seorang wanita saja, memiliki tekad yang tulus untuk membela negara. Sebagai seorang pria, bagaimana mungkin aku mau kalah? Hai, selama beberapa tahun ini, sebagian besar persediaan pangan di kota Yun digunakan untuk biaya militer. Hal ini membuat rakyat sangat menderita. Aku Luer tidak punya apapun, hanya punya banyak uang. Hanya inilah yang bisa kulakukan demi rakyat. Apa yang sudah kau lakukan sudah cukup. Perdana Menteri terlalu berlebihan dalam memujiku. Anda adalah Perdana Menteri? Tepat sekali. Saya rakyat biasa Xiong, pernah menjabat sebagai Komandan 100 Pasukan Pertahanan Kota Yun. Hormat saya kepada Tuan Perdana Menteri. Saya memiliki keluhan atas ketidakadilan. Mohon Tuan Perdana Menteri bersedia menegakkan keadilan bagi saya. Cepat bangun. Saya berpartisipasi dalam pemberantasan bandit di Gunung Panlong, dan harus kehilangan satu tangan. Saya tidak masalah tidak mendapat kompensasi dari kantor pemerintahan. Namun istri saya yang sedang hamil 6 bulan. Pergi untuk meminta dana santunan, tapi justru komandan itu memerintahkan orang untuk memukulinya dengan sadis, hingga ibu dan bayi dalam kandungannya tiada. Mohon Tuan Perdana Menteri bantu saya menuntut keadilan. Korupsi dana militer, mempermainkan nyawa manusia. Siapa yang memberinya keberanian itu? Yaitu ayahnya yang sangat berkuasa, Grand Marshal Sun. Jika tanpa dukungannya, bagaimana mungkin Sun Ze berani bekerja sama dengan musuh? Awas! Dia masih tangguh seperti biasanya. Kemampuannya itu? Siapa sebenarnya dia? Hua Zhao, awas. Lari tanpa pamit, apa maksudnya ini? Bicara, siapa yang mengutusmu? Dia sudah menghabisi dirinya sendiri dengan racun. Orang Sirong? Ada ancaman dari wilayah utara, dan bahaya dari bangsa Sirong sedang mengintai. Hua Zhao, kita harus segera kembali ke ibu kota. Luar biasa. Sangat luar biasa. Ibu kota ini sungguh ramai. Tentu saja, tempat tinggal kita yang dulu, sama sekali tidak bisa menandinginya. Nantinya, putraku, akan menjadi pejabat di ibu kota ini. Keluarga Qin kita akhirnya bisa naik jabatan dengan cepat. Sang Putri Agung telah kembali ke ibu kota, jangan menghalangi jalan. Minggir, minggir. Minggir semuanya, ayo pergi, cepat pergi. Kenapa sombong sekali? Putraku adalah pemenang ujian militer. Kelak dia akan menikahi putri raja. Dasar tidak waras. Jenderal besar, 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 jenderal besar.
Jenderal besar, jenderal besar. Jenderal besar, jenderal besar. Jenderal besar? Jenderal besar? Apakah dia jenderal besar yang sebenarnya? Mengapa dia terasa tidak asing bagiku? Putraku, kamu tidak perlu merasa rendah diri. Di mata ayah, kamu jauh lebih hebat daripada mereka. Benar? Ayah, tenang saja. Sekarang dengan adanya dukungan dari Tuan Grand Komandan, di pesta penyambutan besok, aku pasti akan meraih kesuksesan besar. Kalian berdua bersiaplah untuk menikmati hidup yang nyaman. Baiklah, kami akan menunggu keberuntungan darimu, putraku. Ayo pergi. Satu keluarga yang sudah gila. Benar sekali. Tuan Grand Komandan. Kalian mengobrol lah? Inikah orangnya, juara bela diri yang ditunjuk langsung oleh Kaisar? Senang bertemu dengan Anda. Sebuah kehormatan bagi saya. Kudengar jamuan kenegaraan kali ini, sang juara bela diri membantu Tuan Grand Komandan untuk memimpinnya bersama-sama. Anak muda sekarang benar-benar hebat. Ini semua berkat apresiasi dari Tuan Grand Komandan. Jika tidak, mana mungkin saya punya kesempatan untuk mengabdi pada Kaisar? Zhuang Yuanqin terlalu rendah hati, belum diberikan jabatan resmi, namun sudah mendapat kesempatan sehebat ini. Masa depan Zhuang Yuanqin sungguh tak terbayangkan. Anda terlalu memuji saya. Sebagai juara bela diri, aku hanya ingin berada di sisi Jenderal Agung untuk mendapatkan posisi jabatan resmi, dan aku akan merasa puas. Jenderal Agung, dengan bakat yang kamu miliki, untuk menggantikannya pun sangatlah cukup. Jaga ucapanmu. Siapa dia? Dia adalah adik kandung Kaisar, seibu seayah, yaitu Yang Mulia Pangeran Rui. Pangeran Rui? Orang yang saat usia 3 tahun dikirim ke Sirong sebagai tawanan itu. Tuan Putri Senior tiba, Tuan Perdana Menteri tiba, Jenderal Agung tiba. Selamat datang, Tuan Putri Senior. Berdirilah. Wanita hina, dalam acara seperti hari ini, beraninya kamu bertindak lancang? Jika kamu bisa datang, mengapa aku tidak? Aku menerima perintah dari Grand Marshal untuk memimpin perjamuan penyambutan utusan Sirong. Kamu wanita kotor yang menjijikkan. Mana pantas dibandingkan denganku? Kuberi kamu kesempatan. Segera pergi dari sini. Atau kamu akan menerima hukumannya di tempat ini. Lancang. Hanya seorang Tuan Zhuang Yuan rendahan. Beraninya bersikap begitu semena-mena. Tuan Putri Senior, mohon jangan sampai tertipu oleh wanita tak tahu malu ini. Wanita ini masuk ke kamp militer di usia 15 tahun. Bekerja sebagai pelayan, lalu mempelajari kemampuan untuk menggoda laki-laki. Dan sekarang, dia tiba-tiba saja menjadi pelayan pemuas nafsu untuk Prime Minister. Wanita sekotor dia, sungguh tidak pantas muncul dalam acara hari ini. Qin Jingmu, kemampuanmu bercerita, sungguh sia-sia jika tidak dimanfaatkan. Tutup mulutmu. Ini adalah kali pertama bagiku tampil di depan Kaisar. Mana boleh kubiarkan kamu menghancurkannya. Grand Marshal, wanita ini berani masuk ke perjamuan kenegaraan tanpa izin. Saya mohon berikan dia hukuman yang berat sebagai peringatan bagi yang lainnya. Zhuang Yuan bela diri, kekuasaanmu sungguh luar biasa besar. Kamu bisa seenaknya menghabisi Jenderal Kaisar. Orang-orang yang tidak tahu, mungkin akan mengira negara ini telah berganti pemimpin. Dan berganti nama menjadi Marga Qin. Kapan saya pernah mengatakan itu? Hua Zhao? Dia adalah seorang jenderal besar. Tidak mungkin. Jenderal besar itu jelas seorang pria gagah. Dia hanya seorang wanita. Bagaimana mungkin dia adalah jenderal? Grand Marshal, katakanlah sesuatu. Beraninya kamu Hua Zhao? Hari ini adalah perjamuan penyambutan utusan Sirong. Kamu menunjukkan identitas aslimu? Apa kamu ingin mengumumkan kepada dunia bahwa Dewa Perang Daxia kami adalah seorang wanita? Yang Anda bicarakan itu adalah Hua Zhao. Yang datang ke perjamuan hari ini adalah tunangan Prime Minister Hua Zhao. Bagaimana bisa aku tidak tahu? Belum terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Menarik. Hari ini adalah perjamuan kenegaraan. Di acara sepenting ini, tidak ada tempat bagimu untuk berpura-pura bodoh. Tindakan hari ini jelas memiliki niat tersembunyi yang buruk. Benar sekali. Jika utusan negara Sirong sampai tahu bahwa Jenderal Zhen Wei dari Daxia kami adalah seorang wanita, bukankah itu akan menjadi bahan tertawaan? Pengawal, seret wanita gila ini keluar dari aula. Beraninya kamu... Sejak kapan masalah dinasti Daxia aku? Jadi giliran Tuan Sun yang memberi perintah. Pangeran Rui, apa yang saya lakukan ini, semuanya demi Daxia wanita ini. Dia bukanlah wanita yang patuh dan baik-baik. Membiarkannya tinggal hanya akan membawa malapetaka. Aku tidak tahu. Apa yang telah dilakukan tunanganku hingga membuat Grand Marshal memiliki kesalahpahaman sebesar ini? Sebaliknya, saya ingin bertanya kembali pada Perdana Menteri. Di perjamuan negara yang begitu penting, Anda membawa wanita pengacau istana ini datang menghadiri pesta. Apa niat sebenarnya di balik itu? Kaisar telah tiba.
Salam kepada Yang Mulia. Hormat kami untuk kesehatan Yang Mulia. Bangunlah, para pejabatku. Terima kasih atas kemurahan hati Yang Mulia. Penampilan Jenderal Agung hari ini terlihat sangat elegan dan mempesona. Yang mulia, Anda salah mengenali orang. Nama saya adalah Hua Zhao, bukan Jenderal Agung yang Anda maksud. Kamu masih marah padaku karena aku telah mencabut kekuasaan militermu dan menghapus segala pencapaianmu? Jenderal Agung hanyalah sebuah nama belaka. Yang hamba inginkan hanyalah dunia yang damai dan tentram, serta tanah air yang aman sentosa. Bagus. Sungguh jawaban yang mulia mengenai kedamaian dunia dan keamanan negeri. Jenderal Agung berhati lapang yang justru membuat para pejabatku ini sepertinya kehilangan jiwa besar sebagai seorang pria sejati. Yang mulia, selama ini Grand Komandan sudah bekerja keras. Setelah jamuan makan ini, aku pasti akan memberimu hadiah besar. melapor pada Yang Mulia, keberhasilan ini bukan karena kerja keras hamba seorang, ini semua berkat Bapak juara bela diri yang mendampingi utusan negara, sehingga hamba memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan jamuan negara ini. Kamu adalah tunangan Jenderal Agung. Benar sekali, Yang Mulia. Hanya seorang juara bela diri. Bagaimana mungkin pantas bersanding dengan Jenderal Agung milikku? Sudah sewajarnya, aku menaikkan jabatan dan pangkatmu, tapi posisi apa yang bagus untukmu? Kuberikan saja gelar Marquis Jongyong kelas 1 kepadamu. Hamba mengucapkan terima kasih. Tunggu sebentar. Apa Jenderal merasa gelarnya terlalu rendah? Lapor Yang Mulia, pertunangan saya dengan Zhuang Yuanqin sudah lama dibatalkan, dan dia juga sudah menegaskan bahwa dia tidak ingin berurusan lagi dengan saya. Jadi, lebih baik saya tidak menambah bebannya. Bukan begitu maksudku. Hua Zhao, aku termakan oleh hasutan wanita jahat Hualing itu. Maka dari itu aku membatalkan pertunangannya. Tanpa hasutannya, kesalahpahaman aku kepadamu tidak akan sedalam ini. Beri aku satu kesempatan lagi. Kamu orang yang pintar. Seharusnya kamu tahu bahwa yang sudah berlalu tidak bisa kembali lagi. Kamu hanyalah seorang wanita, menyamar jadi pria, dan masuk ke barak militer, berada di sana selama 10 tahun. Wajar saja jika hal itu memancing gosip. Aku pun melakukan kesalahan yang sering dilakukan kebanyakan pria lainnya. Yang suci tetap suci, dan yang kotor akan tetap kotor. Aku hanya ingin bertanya satu hal padamu. Jika aku hanyalah Hua Zhao, apakah kamu masih akan meminta maaf kepadaku? Aku. Orang licik seperti dia ini, bahkan 1/1000 dari Prime Minister saja masih tidak sebanding. Hua Zhao sayang, kenapa waktu itu kamu memilih orang seperti ini? Mungkin, pada saat-saat tertentu, dia mengingatkanku pada kawan lama. Hua Zhao, aku sungguh bersalah. Beri aku satu kesempatan lagi. Kali ini aku pasti akan meminangmu secara terhormat dan merayakannya dengan pesta besar. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Sampah seperti kamu tidak layak bahkan hanya untuk membawakan sepatu Hua Zhao. Aku mulai paham sekarang. Qin Jingmo, apa kamu tidak tahu dari mana asal Zhuang Yuan bela diri milikmu itu? Beraninya kamu memperlakukan dia seperti ini. Pengawal. Siap. Seret dia keluar, cabut gelarnya, dan buang dia ke wilayah Lingnan. Seret dia keluar, cabut gelarnya, dan buang dia ke Lingnan. Yang Mulia, hamba bersalah. Maafkan aku. Aku tahu aku telah salah. Lapor Yang Mulia, utusan dari Sirong sudah berada di luar istana. Bukankah lebih baik menghukumnya setelah jamuan makan selesai? Sudahlah. Seret dia keluar dulu. Hua Zhao, selamatkan aku. Selamatkan aku. Kesalahan yang ditakdirkan langit mungkin bisa diampuni, tapi dosa yang diperbuat sendiri tak akan bisa diampuni. Perjamuan resmi dimulai. Panggil utusan dari negara Sirong masuk ke istana. Salam Yang Mulia. Salam, Yang Mulia. Lancang sekali. Beraninya kalian tidak berlutut saat menghadap Kaisar? Negeri Sirong kami didirikan atas restu langit. Kedudukan kami sangat mulia. Kami tidak memiliki kebiasaan untuk berlutut di hadapan kaisar negara lain. Kurang ajar, negeri Daxia kami adalah pusat kekaisaran. Di dalam 5 benua dan 10 wilayah ini semuanya tunduk pada Daxia. Beraninya kaum biadab seperti kalian membual dan merendahkan kaisar kami? Cukup. Mereka hanyalah sekelompok kaum biadab. Peraturan apa yang bisa diharapkan dari mereka? Cepat, silakan duduk. Utusan dari negara Sirong, silakan duduk. Jangan terburu-buru. Raja kami mengutus kami berdua ke sini untuk 2 hal. Yang pertama adalah merayakan ulang tahun Yang Mulia. Karena itu, kaisar kami telah menyiapkan beberapa hadiah untuk Kaisar Xia. Bawa masuk. Zhen Tianlei, busur lengan dewa, baju zirah rantai.
Apa? Semua ini milik negeri Prime Minister kami, dibuat dengan kerja keras, mengandalkan para pengrajin andal, yang menghabiskan waktu 10 tahun untuk menciptakan senjata-senjata ini? Bagaimana mungkin kalian bisa memilikinya? Mungkinkah? Ada pengkhianat di dalam Daxia kami? Untuk masalah yang kedua ini, antara kedua negara kita, masa gencatan senjata 20 tahun sudah berakhir. Jika Kaisar Xia ingin terus hidup dalam kedamaian dan tanpa ada masalah, maka serahkan lagi 10 kota kepada kami, Sirong. Bisa jadi pihak kami dari Sirong masih bisa memberimu waktu 10 tahun lagi untuk memulihkan diri. Jangan berpikir karena sudah mencuri senjata kami, maka Daxia akan takut pada kalian. Daxia memiliki jenderal besar yang memimpin. Kekuatannya membuat seluruh penjuru wilayah ketakutan. Jika tidak puas, maju dan bertarunglah. Hanya karena dia seorang wanita? Apakah di Daxia kalian sudah benar-benar tidak ada orang lagi? Sebuah kekaisaran sebesar ini, tapi tidak punya satupun pria yang bisa bertarung. Para pria gagah di sini, bahkan tidak ada yang sebanding dengan seorang wanita, sungguh menggelikan. Bersembunyi di balik punggung seorang wanita, hanya untuk bertahan hidup, Daxia yang seperti ini sangatlah rapuh. Kalian begitu sombong? Apa tidak takut pasukan kavaleri besi kami menyerang ke barat dan menghancurkan Sirong kalian? Sepertinya kamu sudah lupa, 20 tahun yang lalu, siapa yang menyerang sampai ke ibu kota kalian, memaksa kaisar tua kalian melarikan diri karena kalah, menyerahkan 10 kota kepada kami Sirong, bahkan memberikan seorang pangeran sebagai sandera, baru bisa menghindari kehancuran negara? Diam. Wah. Ternyata si Sandera tak berguna. Harus diakui, tanah dan air di Daxia memang cocok untuk membesarkan orang. Jika sampai terlihat oleh Baginda Raja, beliau pasti tidak akan mengenalinya lagi, bahwa inilah orang yang dulu dikurung di dalam kandang anjing layaknya seekor anjing. Cari masalah. Kebetulan sekali, mari selesaikan semua masalah lama dan baru sekaligus. Cepat kemari dan lindungi Kaisar. Kaisar jahat. Ciao, Bai. Adik kedua, dia ingin menghabisi kita agar rahasianya tidak bocor. Ayo bertaruh nyawa dengannya. Xiao Bai. Denah senjata milik Jenderal Besar Xie. Ternyata kamu... Tidak mungkin, Huazhou tidak akan melakukan hal seperti itu. Jenderal Agung pergi berperang ke Sirong. Jasanya sangat luar biasa. Sangat tidak mungkin dia melakukan hal seperti ini. Mohon periksa dengan teliti, Yang Mulia. Kalau bukan dia, lalu siapa lagi? Sepertinya apa yang dikatakan Qin Jingmo memang benar. Tuan Perdana Menteri, Anda rupanya benar-benar telah terpikat oleh wanita penggoda ini. Dia mendekati Anda hanya demi denah senjata ini. Sun Kuo, jangan sembarang memfitnah. Huazhou, demi negara Daxia kita telah memberikan jasa yang sangat besar. Beraninya kamu menuduhnya begitu saja? Ini busur yang bagus. Dilihat dari cara pembuatannya, seharusnya dibuat oleh pengrajin dari Daxia. Hanya memiliki denah senjata, tanpa teknik pembuatan yang mumpuni, benda ini tidak akan bisa diciptakan. Maksud Anda, barang-barang ini dicuri oleh orang Sirong dari negara Daxia kita? Perdana Menteri, jika Anda masih terus melindungi menteri pemberontak ini, maka jangan salahkan aku jika tidak memberikan muka padamu. Aku berbicara bukan tanpa bukti. Bawa orang itu kemari. Ternyata kamu... Hamba Hualing menghadap Yang Mulia. Kamu? Lean, apa kamu mengenali wanita ini? Lapor Brother Emperor. Wanita ini mengaku sebagai adik dari Jenderal Besar dan setelah aku bongkar penyamarannya, dia menghilang entah kemana. Tak sangka dia justru jatuh ke tangan Sun Kuo. Lapor Yang Mulia, saya selalu mengkhawatirkan keamanan dinasti Xia. Waktu itu saya merasa ada yang janggal. Jadi saya mengamankan orang ini, siapa sangka. Ternyata saya menemukan sebuah rahasia yang mengejutkan. Waling, katakanlah apa yang kamu ketahui kepada Yang Mulia secara rinci dari awal sampai akhir. Lapor Yang Mulia, kakak saya adalah saudara angkat Huazhou, yaitu Komandan Jenderal Kam Xuanjia Hua Hongchang. Bukankah dia jenderal yang setia dan gagah berani, yang memancing musuh demi nyawa orang lain hingga gugur di berondong anak panah, Hua Hongchang? Benar sekali. Kakak saya dan pengkhianat ini keduanya berasal dari Kam Xuanjia. Berkat bantuan dari kakak saya, karier pengkhianat ini terus melesat dengan cepat, hingga dia menjabat sebagai jenderal besar. Padahal mereka berdua dulu sangat dekat, tapi entah mengapa, hubungan mereka menjadi renggang. Bahkan kakak saya tiba-tiba terjebak di markas musuh dan gugur demi membela negara. Hingga akhirnya saya menemukan surat ini. Di dalam barang peninggalan kakak saya. Ternyata Huazhou selama ini diam-diam bersekongkol dengan Sirong dan membocorkan denah pertahanan militer kita.
dengan mengirimnya ke pihak musuh secara rahasia. Setelah rencananya diketahui oleh kakak saya, dia menjebak dan menghabisi kakak saya. Saya mohon Yang Mulia menghukum pengkhianat ini dan beri keadilan untuk kakak saya. Hua Zhao, berani sekali kamu melakukan ini. Brother Emperor, jangan dengarkan bicaranya yang omong kosong. Dia ini hanya seorang penipu. Lihatlah sendiri. Bukankah ini tulisan tanganmu? Ya, Ini tidak mungkin. Apalagi yang ingin kamu katakan? saya tidak punya kata-kata untuk membela diri. Pengawal, Hua Zhao telah mengkhianati negara. Bukti sudah sangat nyata. Masukkan dia ke penjara tahanan. Mati. Yang Mulia, Hua Zhao tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Mohon selidiki kembali masalah ini dengan seksama. Xiao Bai, Perdana Menteri, Perdana Menteri, Perdana Menteri. Hua Zhao. Salam hormat, Tuan Putri Senior. Menjauh dari jalanku. Yang Mulia, pengkhianat ini sangat hebat ilmu bela dirinya. Harap berhati-hati. Hua Zhao, aku datang untuk menyelamatkanmu. bagaimana keadaan Su Yibai? Panahnya beracun, Tuan Perdana Menteri saat ini sedang tidak sadarkan diri. Sekarang hal terpenting adalah menyelamatkanmu terlebih dahulu. Lean, dengarkan aku. Aku punya caraku sendiri untuk keluar dari sini. Su Yibai, semuanya kuserahkan padamu. Aku menunggumu. Karena Anda sudah datang, mengapa tidak masuk dan mengobrol sejenak? Silakan masuk Yang Mulia. Tidak salah lagi, ini adalah Jenderal Agung. Sungguh sangat tajam. Masih tidak sebanding dengan Pangeran Rui yang menyusun strategi cerdik untuk menjebak semuanya. Rencana yang hebat. Kau sudah tahu sejak awal itu aku? Hari itu di aula besar, Yang Mulia sengaja mendorongku hingga memberikan Tulu kesempatan untuk menyerang. Jika dikatakan Anda melakukannya demi melenyapkan penguasa, maka itu masih bisa dipahami secara logika. Dua saudara dari ibu yang sama, satu menjadi Sandra, dan yang satu lagi menjadi kaisar. Siapapun pasti akan merasa tidak puas. Namun yang kutakutkan adalah adanya penipuan identitas dan pertukaran orang secara diam-diam. Bukankah aku benar, Pangeran kedua Sirong? Hebat sekali Jenderal Agung. Hebat sekali Hua Zhao. Bagaimana mungkin di dunia ini ada wanita seperti dirimu? Izinkan aku memperkenalkan diri kembali. Aku adalah Pangeran kedua Sirong, Ye Lu Cheng Hui. Aku mengambil alih identitas Zhao Changgong dan telah menyamar di Daxia selama hampir 10 tahun. Kamu tetaplah orang pertama yang berhasil membongkar identitasku. Aku sangat penasaran, bagaimana kamu bisa mengenalinya? Yang Mulia Pangeran Rui pergi ke Sirong sebagai tawanan pada usia 3 tahun dan baru kembali ke Daxia pada usia 13 tahun. Ditambah lagi dengan kesaksian dari pengasuh Anda. Tentu saja tidak akan ada yang curiga. Saya juga tidak pernah mengenal Anda sebelumnya. Jadi bagaimana mungkin saya mengenalinya? Namun saat di kota Yun, prajurit mati yang melakukan penyerangan pada Xiong hanya dalam satu gerakan saja, saya langsung sadar bahwa dia adalah pengawal pribadi Anda. Bagaimana mungkin pangeran dari Daxia menggunakan orang dari Sirong sebagai pengawal? Cerdas. Orang-orang bodoh yang kolot di Daxia itu benar-benar menyia-nyiakan bakat sehebat dirimu. Mengapa kamu tidak tinggalkan saja mereka dan bergabung di bawah pimpinanku? Jangan bicara soal jenderal besar, menjadi selir pangeran pun kamu sangat layak. Yang Mulia, tidak boleh seperti itu. Wanita kasar seperti dia, mana mungkin pantas menjadi selir pangeran? Aku bersedia menjadikan negeri ini sebagai maharmu. Apakah kamu bersedia setia kepada Sirong? Terima kasih atas sanjungannya. Tapi setiap tulang dalam tubuh Hua Zhao telah dibentuk oleh Daxia. Kecuali jika Anda mencabut semuanya satu persatu dan membentuknya kembali. Tapi jika begitu, apakah sosok itu masih tetap Hua Zhao yang Anda inginkan? Lancang, dasar orang yang tidak tahu terima kasih, pangeran kami menyukaimu itu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupmu. Wanita sepertimu, bahkan menjadi pelayan rendahan pangeran pun, sama sekali tidak pantas. Aku sangat penasaran. Mengapa Tuan Sun sebagai rakyat dari Daxia malah berlutut dan setia pada Sirong? Seseorang akan memilih tempat yang lebih baik. Bagaimana mungkin kamu bisa mengerti hal itu? Yang Mulia, wanita ini adalah ancaman terbesar bagi Sirong demi rencana kita semua. Dia benar-benar tidak boleh dibiarkan hidup. Aku sebenarnya berat hati untuk menghabisimu. Tapi dengan adanya Su Yibai di urusan sipil dan Hua Zhao di urusan militer, jika kalian berdua tidak tiada, Sirong tidak akan pernah bisa menguasai dunia. Hua Zhao dituduh berkhianat pada negara dan menindas rakyat jujur. Besok siang akan segera dihukum.
Seorang pejabat tinggi yang mengawasi eksekusi, siapa orang itu, sampai membuat kehebohan sebesar ini? Ternyata dia seorang wanita. Kejahatan apa yang mungkin dia lakukan? Hua Zhao. Zhao Er. Zhao Zhao Er. Er. Zhao Er. Zhao Er. Zhao Er. Zhao Er. Hua Zhao. Kamu akhirnya mengalami hari ini juga. Berlutut. Narapidana Hua Zhao, berlututlah. Aku, Hua Zhao, telah hidup dengan jujur dan terbuka. Aku lebih baik tiada sambil berdiri, daripada harus berlutut. Baik. Kemari kalian, patahkan kakinya. Aku mau lihat apakah dia akan berlutut atau tidak. Sampah. Hua Zhao, aku tahu kamu sangat ahli bela diri, tapi sejak dahulu jika raja memerintah bawahan untuk tiada, maka bawahan tidak punya pilihan lain. Hari ini kamu tidak bisa melarikan diri. Zhao Er. Zhao Er. Zhao Er. Apa yang kalian lakukan? Zhao Er. Ayah, Izinkan saya bertanya, Tuan. Apa kejahatan yang dilakukan anak saya? Jenderal Zhenwei Hua Zhao menyamar sebagai pria, menipu kaisar, bersekongkol dengan suku asing, mencelakai pejabat setia, dan mencelakai negara serta rakyat. Gelar dicopot dan diberhentikan. Segera jalankan hukuman di hadapan umum. Jangan. Zhao Er. Apa yang kamu lakukan? Zhao Er. Zhao Er. Bagaimana mungkin Jenderal Agung adalah seorang wanita? Zhao Er. Jenderal Agung adalah seorang wanita? Mana mungkin? Ini benar-benar omong kosong. Bagaimana bisa Jenderal Agung adalah seorang wanita? Hua Zhao, kamu telah menipu rakyat kerajaan Daxia dengan sangat kejam. Wahai rakyat sekalian, wanita ini menyembunyikan identitasnya, menyusup ke militer selama 10 tahun lebih, dengan menggunakan cara-cara licik, hingga akhirnya berhasil mencapai posisi Jenderal Agung. Dia sungguh sangat licik dalam berencana, niatnya benar-benar jahat. Orang seperti ini, meskipun dihukum seberat-beratnya, tetap sulit untuk meredakan amarah hati kami. Prajurit boleh gugur, tapi tidak boleh dihina. Anakku Hua Zhao memang terlahir sebagai wanita, tapi dia berlatih bela diri sejak kecil dengan semangat yang membara. Dia tidak kalah dari pria manapun. Anakku Hua Zhao telah mengabdi demi ketentraman negara, setia dan berdedikasi sepenuhnya. Jasa-jasanya tak akan bisa dihapus oleh kata-kata dari pejabat rendah sepertimu. Benar, dia benar, itu benar. Apa yang dikatakannya benar sekali? Dia berkata yang... Ucapannya memang benar. Ya, dia berkata benar. Lalu kenapa kalau dia seorang wanita? Wanita juga memiliki rasa cinta tanah air. Betul sekali. Jika bukan karena Jenderal Agung yang berani dan pandai berperang, serta sangat ahli dalam strategi militer, kita semua pasti sudah lama tiada di medan perang. Benar. Tepat sekali. Sangat setuju. Benar. Betul itu? Benar. Hua Zhao menyamar sebagai pria, menggantikan ayahnya demi mengabdi, itulah bakti. Dengan kesetiaan yang luar biasa, berkorban sepenuh jiwa raga, itulah pengabdian yang tulus. Seseorang yang sangat berbakti dan setia seperti ini, seharusnya menjadi panutan bagi kita semua. Dan dia memang layak menyandang gelar Dewa Perang. Benar. Lalu kenapa jika dia adalah seorang wanita? Dia akan selalu menjadi dewa perang di dalam hati kami. Iya, itu benar. Benar sekali. Tentu saja benar. Benar, sangat tepat sekali. Kalian sekelompok orang bodoh? Hua Zhao bekerja sama dengan musuh luar, membocorkan strategi pertahanan pasukan kita, mencelakai pejabat jujur, bahkan sengaja mendekati Perdana Menteri. Pengkhianat yang melanggar hukum seperti ini tidak layak sama sekali untuk menjadi dewa perang Daxia. bohong. Langit tidak akan bisa dibohongi. Anakku setia kepada kaisar dan negara. Bagaimana mungkin dia melakukan hal menjijikkan seperti itu? Zhao Er. Bukti-buktinya sudah nyata, tidak ada yang perlu didebatkan lagi. Hua Zhao, apalagi yang ingin kamu katakan? Bukankah kau hanya mencari-cari alasan untuk menjatuhkanku? Waktu eksekusi hampir tiba, aku tidak tahu apakah Yang Mulia sudah berhasil di sana. Yang Mulia. Habisi. Baginda Raja, sesuatu yang buruk telah terjadi. Pangeran Rui membawa pasukan dan menerobos gerbang istana. Pengkhianat? Aku akan pergi mengambil kepalanya. Aduh, Yang Mulia Tuan Putri, jangan malah menambah kekacauan ini. Prime Minister saat ini sedang pingsan dan tidak sadarkan diri. Jenderal Agung dibawa ke tempat eksekusi untuk segera dihukum mati. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan? Baginda Raja, lebih baik kita segera melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa. Melarikan diri tanpa bertarung dan mengabaikan rakyat negeri Xia yang agung ini
bukanlah prinsip aku keluarga Zhao. Selama gunung masih hijau, tidak perlu takut kehabisan kayu bakar. Lean, bawalah titah kekaisaran ini dan carilah Hua Zhao. Aku berjanji pasti akan menyelamatkan sang jenderal sebelum tengah hari. Wang Jinzong, hamba di sini. Bawa Tuan Putri pergi melalui jalan rahasia. Hamba laksanakan titah. Kakak Baginda Raja, tunggulah aku kembali untuk menyelamatkanmu. Tuan Putri, cepat. Baginda Raja. Sudah dikirim? Sudah dikirim. Baginda Raja, masih ada hamba yang tua ini. Sampai ke akhirat pun, hamba bersumpah akan terus mengikutimu. Hahaha. Bagus. Kakak Baginda Raja, apakah singgasana naga itu masih terasa nyaman? Zhao Er. Dalam pertempuran lereng Banyang, sang jenderal besar membawa 800 kavaleri ringan jauh ke dalam kamp musuh dan menghanguskan seluruh barak mereka. Lalu dalam pertempuran celah Yanmen, saat 300.000 pasukan perbatasan utara mengepung kota, sang jenderal besar menerima tugas di saat kritis dan berhasil membalikan keadaan. Lalu dalam pertempuran Gunung Helan, saat sang jenderal besar terjebak di markas lawan, dia membawa sekelompok prajurit pemberani untuk berjuang mencari jalan keluar, meskipun tubuhnya sendiri tertembak banyak anak panah. Dan sekarang kalian memberitahuku bahwa dia adalah pengkhianat negara? Aku, Shiyong, tidak akan pernah percaya itu. Aku juga tidak percaya. Benar. Jangan percaya. Tidak percaya. Kami tidak percaya. Aku sama sekali tidak percaya. Benar, itu tidak masuk akal. Kami tidak percaya. Ini pasti salah. Apa kalian semua ingin memberontak? Aku, Hua Zhao, telah menguasai medan perang selama lebih dari 10 tahun. Aku tidak malu pada langit di atas, tidak malu pada bumi di bawah, tidak melakukan kesalahan pada siapapun, dan hatiku pun merasa tenang. Sudah tiada harapan tapi masih berani bersikap angkuh di mana sang Algojo? Siap. Laksanakan hukuman. Jenderal besar. Jenderal besar. Zhao Er. Lepaskan jenderal besar. Lepaskan sang jenderal. Biarkan jenderal besar pergi. Bebaskan jenderal besar. Jangan sakiti jenderal besar. Lepaskan dia sekarang juga. Lepaskan sang jenderal besar. Bebaskan dia. Hua Zhao, kamu harus menungguku. Bebaskan sang jenderal. Bebaskan dia sekarang. Algojo, cepat lakukan hukumannya. Zhao Er. Zhao Er. Zhao Er. Lepaskan jenderal kami. Minggir kalian. Jangan sentuh jenderal besar. Jenderal besar, mohon maafkan saya. Lepaskan jenderal besar. Jenderal tidak bersalah. Lepaskan sang jenderal. Bebaskan dia. Jangan bunuh pahlawan kami. Lepaskan dia. Bebaskan sang jenderal. Hua Zhao. Chang, kemari semua, lindungi Kaisar. Zhao Changgong, apa kamu ingin memberontak? Lindungi Kaisar. Kakanda Kaisar, apakah kursi naga itu masih terasa nyaman? Apakah aku harus memanggilmu dengan sebutan pangeran kedua dari Shirong? Hahaha. Ternyata aku telah meremehkanmu. Tapi sayang sekali, sudah terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Tangan kananmu sudah aku lenyapkan. Bahkan jika dewa sekalipun turun ke bumi, semuanya sudah tidak tertolong lagi. Yelu Chengwei, demi langkah catur hari ini, kamu rela berpura-pura menjadi adik laki-lakiku, bersembunyi di Dacia selama 10 tahun. Sungguh sebuah usaha yang luar biasa. Baguslah kalau kamu sadar, segera turun dari kursi naga itu, dan berlututlah padaku. Penjaga kota Yun Cheng Sunze, Wakil Menteri Perang Liu Su, Menteri Upacara Li Lu, bahkan Panglima tertinggi kelas 1 Dacia, semuanya telah menjadi bidak catur kalian di Shirong. Trik kalian ini bukan berarti aku tidak bisa menebaknya, namun aku tetap memilih untuk percaya pada hubungan antara pemimpin dan bawahan, serta hubungan persaudaraan. Tapi bagaimana dengan kalian? Kalian semua tetap memilih memberontak. Sungguh disayangkan. Sangat disayangkan. Apanya yang disayangkan? Pangeran, Anda tidak perlu mendengar gertakannya. Sekarang Jenderal Besar Hua Zhao sudah dihukum. Perdana Menteri Su Yibai bahkan sedang tidak sadarkan diri karena racun. Dalam situasi saat ini, siapa lagi yang bisa menyelamatkan mereka? Mereka hanya melakukan perlawanan sia-sia saja. Hahaha. Ramon 1000 mekanisme milik kalian dari Shirong memang sangat hebat. Bisa membuat orang tiada dalam tidurnya. Tapi bagaimana kalian tahu bahwa Su Yibai benar-benar sudah tiada? Dia tidak terkena racun. Aku harus berterima kasih kepada pangeran kedua karena sudah mengasihani kami. Bagaimana bisa kamu? Bagaimana bisa tidak keracunan begitu kan? Kalian rupanya lupa siapa yang menemukan baju zirah rantai. Waktu itu kamu terkena panah dan terjatuh. Apa itu hanya sandiwara? Apa kamu pura-pura terkena panah dan terjatuh? Kenapa? Hanya pangeran saja yang boleh bersandiwara? Memangnya aku tidak boleh melakukannya? Hebat sekali. Su Yibai, kamu memang layak menyandang gelar Perdana Menteri termuda dalam 1000 tahun.
memiliki strategi yang luar biasa dan kecerdasan yang tiada tanding. Kalau memang begitu, kenapa sekarang kamu bisa terjepit dalam situasi seperti ini? Hah, Pangeran benar sekali. Saat ini mereka semua hanya seperti binatang buas yang sedang terpojok saja. Bicara soal bakat dan kehebatan militer, dia bahkan tidak mencapai 1/10.000 dari kehebatan Pangeran. Benar sekali. Biasanya saya paling benci melihat sikapnya yang suka pamer dan sombong itu. Ternyata aslinya dia sangat lemah. Dan hanya omong kosong saja. Suyibai, jika kamu menyerah sekarang, Pangeran masih bisa memberimu akhir yang layak. Dengan adanya parasit seperti kalian yang merusak pemerintahan, bagaimana mungkin Daxia bisa menjadi negeri yang aman dan damai? Apa yang dilakukan sudah sesuai keinginan rakyat dan sudah menjadi suratan takdir. Suyibai, aku mengakui kamu adalah orang bijak yang jarang ada selama ribuan tahun ini. Dulu aku sudah memberikan Huazhao sebuah kesempatan untuk tunduk padaku, dan hari ini aku pun bertanya hal yang sama kepadamu. Apakah kamu bersedia untuk mengabdi pada Sirong? Aku menjanjikan jabatan tinggi dan gaji besar padamu, bahkan anak-anak keturunanku kelak akan sangat menghormatimu sebagai Yafu. Memang sangat menggiurkan. Namun, darah dan dagingku telah ditempa oleh Daxia, dan jiwaku dibentuk untuk Daxia sepanjang sisa hidupku. Suyibai hanya akan setia kepada Han. Setiap bagian dari raga Huazhao adalah bentukan dari Daxia. Kecuali kau mematahkannya satu persatu dan menyusunnya kembali menjadi raga baru. Jika sudah begitu, apakah itu masih Huazhao yang pangeran inginkan? Suyibai, kamu memang orang yang keras kepala. Kini Huazhao sudah tidak ada. Kamu yang hanyalah sarjana lemah ini. Lihat saja siapa yang bisa menolongmu sekarang. Rasakan pembalasanku. Beraninya kalian menyentuh orangku. Siapa yang memberi kalian nyali seperti ini? Beraninya kamu menyentuh orang-orangku. Siapa yang memberi kalian keberanian ini? Kamu belum tiada? Selama pengkhianat Daxia belum dimusnahkan, bagaimana aku berani pergi selamanya? Ini tidak mungkin. Waktu eksekusi sudah lewat, seharusnya kamu sudah dihukum mati. Di mana ayahku? Dia sudah lama menjadi mangsa di bawah senjataku. Kamu menghabisinya? Penjahat licik seperti dia harus dihabisi? Untuk apa aku membiarkannya hidup lebih lama? Semua ini adalah persekongkolan kalian. Hanya sebuah sandiwara. Tak sebanding dengan pangeran kedua yang sangat cerdas. Tak kusangka, Sirong merencanakan rencana besar seperti ini. Yalu Chenghui telah bersembunyi selama 10 tahun. Entah sudah berapa banyak pengikutnya yang menyusup ke dalam istana. Jika kali ini kita tidak membasmi mereka semua, itu akan menimbulkan bahaya di masa depan. Apa kamu punya ide? Saat kembali ke ibu kota kali ini, aku harus merepotkanmu untuk bekerja sama denganku dalam sebuah drama. Cepat, lindungi Baginda. Apa yang dikatakan Qin Jingmo benar? Tuan Perdana Menteri, Anda benar-benar telah tergoda oleh wanita rubah ini. Dia mendekati Anda hanya demi dana senjata ini. Pengawal Huazhao berkhianat pada negara. Buktinya sudah nyata, segera jebloskan ke dalam penjara maut. Maaf, telah membuatmu menderita. Bagus, sungguh luar biasa. Kalian berdua bekerja sama dengan sangat serasi, hingga aku tidak menyadarinya sedikit pun. Namun di sekeliling tempat eksekusi, aku telah menempatkan banyak tentara. Bagaimana mungkin kamu bisa selamat? Dalam hal kecerdasan, aku tidak bisa menandingi Prime Minister. Dalam hal taktik, aku tidak bisa menandingi pangeran kedua. Namun jika bicara soal strategi perang, siapa lagi kalau bukan aku? Algojo, cepat laksanakan eksekusinya. Jawer. Lepaskan Jenderal Agung. Jawer. Lepaskan Jenderal Agung. Jenderal Agung, mohon maaf. Lepaskan Jenderal Agung. Bebaskan Jenderal Agung. Bebaskan Jenderal Agung. Lepaskan Jenderal Agung. Jenderal Agung. Jenderal Agung. Jenderal. Beraninya mencoba membebaskan tawanan? Tangkap mereka semua. Para prajurit batalion Xuanjia memberi hormat kepada Jenderal Agung. Berdirilah. Sesuai perintah Jenderal, Batalion Xuanjia dan seluruh pasukannya telah memasang jebakan di arah timur, selatan, dan utara. Begitu pasukan Exirong masuk ke kota, kami segera mengepung ke dalam. Hanya dalam waktu 15 menit, sudah berhasil meringkus mereka semua. Bagus sekali, ternyata kamu sudah mempersiapkan segalanya. Hormat kami kepada Jenderal Agung. Selamat datang kembali, Jenderal Agung. Ayah, Ibu, putrimu telah melakukan kesalahan.
dan kembali membuat kalian ketakutan. Cepat bangun, Jawer. Kamu sungguh anak yang hebat. Ayah, ibu, aku masih ada urusan penting yang harus dilakukan. Setelah kembali nanti aku akan menunjukkan baktiku pada kalian. Baiklah, baiklah. Jenderal Agung, Jenderal Agung, Jenderal Agung. Para prajurit, ikuti aku masuk ke istana. Habisi para pemberontak. Serang, serang, serang. Jenderal Agung, Jenderal Agung. Serbu. Kalau begitu, bukankah aku sekarang sudah terjebak dalam perangkap? Bisa dibilang begitu. Selamat datang di dalam perangkap yang mulia. Hahaha. Ini sungguh cara yang kejam untuk menjatuhkanku. Tapi, tidak buruk juga kalah di tanganmu. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku harap kita bisa berada di pihak yang sama. Canggong. Di kehidupan mendatang, mari kita menjadi saudara lagi. Cenggong. Penjaga kota Yun, Sunze, Wakil Menteri Perang Liusu, dan Menteri Upacara Lilu telah bersekongkol demi kepentingan pribadi, berkhianat dengan pihak asing, akan segera menerima hukuman berat, dan seluruh keluarganya akan dihabisi. Yang mulia, ampuni saya. Mohon Yang ampuni mulia, nyawa kami. Yang mulia, mohon belas kasihnya. Yang Ampuni mulia, hamba. Yang mulia. Yang mulia, tolong ampuni kami. Yang mulia. Tuan Putri Agung telah berjasa menyelamatkan Kaisar, secara khusus dianugerahi gelar Putri Sulung Pelindung Negeri, dan wilayah kekuasaan 10.000 rumah tangga. Terima kasih, Yang Mulia. Kali ini dalam membasmi para pemberontak dan menghancurkan mata-mata Sirong, Perdana Menteri dan Jenderal Besar memiliki jasa yang sangat besar. Hanya saja, yang satu sudah menjadi pemimpin pejabat sipil, dan yang satu lagi pemimpin para jenderal. Apa yang harus aku berikan sebagai hadiah untuk kalian berdua? Kakak Kaisar, segeralah restui pernikahan mereka. Apakah ini benar-benar yang kalian inginkan? Hamba Suyibai sudah lama mengagumi Jenderal Besar, berharap Yang Mulia mau merestui. Ini, apakah pejabat memiliki keberatan? Yang Mulia, Jenderal Besar dan Perdana Menteri telah setia dan mengabdi dengan sepenuh hati. Semua itu sudah terbukti secara nyata. Waktu membuktikan kekuatan sesungguhnya, dan hari-hari yang berlalu memperlihatkan ketulusan hati. Kekuasaan mereka berdua sangatlah besar. Seluruh cendekiawan dan prajurit di dunia ini menjadikan mereka berdua sebagai panutan utama. Setelah mereka bersatu, hamba khawatir nantinya muncul niat untuk memberontak. Jika saat itu tiba, maka takhta dan negeri milik Yang Mulia akan berada dalam bahaya besar. Bagaimana pendapat kalian berdua tentang hal ini? Hamba bersedia melepaskan jabatan sebagai Perdana Menteri, dan selamanya tidak akan masuk ke istana lagi. Lihatlah dirimu, apakah kamu masih Suyibai yang penuh semangat dan memiliki ambisi setinggi langit seperti dulu? Apakah kamu masih ingat cita-cita untuk membela keadilan dunia dan mengabdi demi kesejahteraan rakyat? Hal yang sudah ditakdirkan alam, seperti seseorang yang ingin menikah, tidak bisa ditahan secara paksa. Apa ini semua yang kamu pelajari di barak militer? Yang Mulia, hamba bersedia menjaga gerbang negara seumur hidup, tidak membiarkan kaum biadab menginjakan kaki di tanah Sia. Hamba hanya berharap Yang Mulia merestui kami sebagai sepasang suami istri. Hamba mohon restu Yang Mulia. Kalian bahkan sudah mengubah panggilan satu sama lain, apalagi yang bisa aku lakukan? Jika ada waktu, datanglah untuk mengunjungiku. Bagus, bagus, bagus. Bagus sekali. Jenderal Agung sungguh hebat. Jenderal Agung, Jenderal Agung, Jenderal Agung. Yang Mulia Kaisar mengucapkan selamat kepada Jenderal Agung atas pernikahannya dengan Tuan Perdana Menteri dan memberikan mahar tambahan untuk Jenderal Agung. Ibu Suri mengucapkan selamat kepada Jenderal Agung atas pernikahannya dengan Tuan Perdana Menteri dan memberikan mahar tambahan untuk Jenderal Agung. Tuan Putri Sulung mengucapkan selamat kepada Jenderal Agung dan Tuan Perdana Menteri atas pernikahannya, serta memberikan mahar tambahan untuk Jenderal Agung. Para menteri datang untuk memberikan ucapan selamat, mendoakan Jenderal Agung dan Tuan Perdana Menteri bahagia, hingga maut memisahkan dan mempersembahkan hadiah pernikahan untuk Jenderal Agung. Luar biasa. Jenderal Agung. Jenderal Agung, oh Jenderal Agung. Jenderal Agung, Jenderal Agung. Bagus. Jenderal Agung. Ayah, ibu, anakmu akan segera menikah. Hiduplah dengan baik. Hiduplah dengan bahagia. Mempelai wanita silakan naik ke tandu.
Zhao Er. Angkat tandunya. Ayo, ayo, bagikan permen pernikahannya. Ada permen, ada permen. Permen itu milikku. Sudah dibagikan. Permen itu punyaku. Milikku, cepat berikan padaku. Itu punyaku. Siapa sebenarnya orang ini? Ini orang gila, siapa sih dia? Setiap perbuatan jahat akan mendapat balasannya. Siapapun yang mencelakai negara, akhirnya akan mencelakai dirinya sendiri. Bagus, 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 bagus sekali. Selamat ya. Bagus, bagus, bagus. Luar biasa, sangat bagus. Sembah pertama kepada langit dan bumi. Biarlah alam menjadi saksi. Ikatan cinta yang suci. Sembah. Bagus, ini benar-benar hebat, bagus. Luar biasa sekali. Sembah kedua untuk orang tua. Persatuan dua keluarga selamanya. Semoga dikaruniai banyak keturunan. Sembah. Saling bersujud antar pasangan. Hidup rukun dan harmonis. Berbahagia hingga maut memisahkan. Sembah. Upacara selesai. Hantar mempelai ke kamar pengantin. Lapor. 300.000 pasukan Sirong mendekati perbatasan. Mohon Jenderal Agung segera berangkat ke medan perang. Bawakan tombakku. Tunggulah kepulanganku, aku akan memberikan malam pengantin yang indah untukmu. Aku akan menunggumu kembali. Prime Minister, saya mohon undur diri dulu. Apa yang sedang Paman lakukan? Aku sedang merindukan istriku. Istrimu pergi kemana? Dia sedang berada di Mobei, yang jaraknya sangat jauh, demi menjaga keamanan negara untuk seluruh rakyat. Kenapa Paman tidak ikut pergi dengannya? Untuk membangun negeri dan menenangkan rakyat, aku juga memiliki medan juangku sendiri, yang harus kujaga. Kasihan sekali, bunga ini untuk Paman saja. Kakak itu memintaku untuk menyampaikan ini padamu. Jika Tuan tersenyum, wajahmu jauh lebih menawan daripada bunga ini.